Kok bisa beli pulau plastik itu dicap seolah-olah itu pesanan gitu, gimana ceritanya dulu? Oke Bli, pertanyaan berikutnya Eka Sastra 96 Bli. Yang mau bertanya berapa dapat keuntungan dari acara Pulau Plastik? Waduh. Ini acara ini. Berapa maksudnya proyek Pulau Plastik ini berapa Bli dapat keuntungan gitu maksudnya Bli? Kalau gitu hitung-hitung mungkin aku dari lebih... Bill Gates mungkin berapa? Nabi tanggapan Bli terhadap yang disuarakan Jering terhadap prosedur salah satu yang disuarakan Jering ibu hamil. Ya. Saat semua semakin cepat, Bali berani berhenti dan menyepi. Selamat datang Bli Robi Nafikula. Apa kabar, Bli? Apa kabar, Bli? Baik, thank you. Erwin, sehat, Bli? Aku sehat, Bli. Ya. Aku kira Bli nggak jadi datang loh. Soalnya waktu aku WA kemarin kan, dulu minggu lalu apa 2 minggu lalu itu ya. Nonton dulu filmnya, baru nanti kita diskusi. Udah aku nonton, aku chat, kok nggak dibalas sama Robi nih? Apa Robi ini beneran kacung globalis atau gimana? Kan abis itu masih ada promo filmnya sinema, jadi masih keliling dulu. Oh gitu. Wih, Robi Nafikula. Tapi kalau udah nonton kan lebih enak diskusinya kan. Oh gitu. Nah, Bli Robi ini belakangan ini lagi banyak nih serangan ini di netizen ya, di medsos ini. Tapi nanti kita bahas itu, Bli. Enggak, aku pengen banyak enggak juga sih. Oh, enggak ya. Nah, ya. Nah, aku lihat itu kan dari postingan Bli Robi soal komentar saya ketika diserang ditanya oleh netizen itu kan komentarnya sampai berapa itu 400 itu ya. Yang mana itu? Yang postingan anaknya Bli itu loh di Instagram. Oh, nah, iya. Itu. Nah, itu membuat saya ingin ngajak Bli Robi diskusi gitu ya. Tapi aku anggap itu sebagai gimana ya? Ya waktu kamu menyampaikan sebuah gagasan wajar kan orang nanya atau orang yang ingin tahu lebih banyak. Jadi aku nganggap positif aja. Ya, makanya misalnya kalau teman-teman misalnya ada mungkin pertanyaan itu mungkin nanti Bli Robi akan menjawab di sini ya. Tapi sebelum itu aku pengen tahu juga karena acara ini kan acara kupas tuntas Bli Robi. Jadi mungkin kupas tuntas tapi jangan sampai isinya ikut hilang ya. Karena kalau dikupas digeruk-geruk yang isinya jadi nggak ada dimakan. Oh gitu. Kupas kulitnya aja. Oh gitu. Isinya kita cerna gitu. Oke. Nah, Bli Robi nama lengkap siapa, Bli? Gede Robi Suprianto. Suprianto. Asalnya dari mana? Asal Bali, Gede. Oh, Gede ya. Oke. Kan ada yang namanya Gede juga dari Jawa, Bli. Oh ya. Tinggalan di mana, Bli? Ubud apa? Ubud Mas. Ubud Nyuh Mas. Kuning, ya. Nyuh Kuning. Ya, jadi setahu aku Nyuh Kuning tuh ya tempatnya ya asri gitu Bli ya. Iya. Kalau kita berbicara Ubud itu kan bersyukur kita ada bersih dan asri gitu. Iya. Kebetulan saya kan dulu kan di SMA 1 Ubud juga. Oh ya? Ya, wow. waktu SMA. Tahun berapa ya? Saya kan asli Tegalalang. Tegalalang. Tahun 2000 berapa itu ya? 2007 kayaknya itu. 2007. Nah, Bli, kalau Nafikula itu kan identik lagunya itu soal perlawanan gitu ya? Sebenarnya ya perlawanan mungkin iya, tapi sebenarnya lebih banyak ke isu solutif sebenarnya atau gagasan. Lebih kalau lawan tuh kesannya kayak apa-apa kayak kayak gini gitu. Kalau kita sebenarnya kan lebih ke mengkritisi atau mewacanakan sebuah isu yang menurut kita pantas untuk diamplify gitu kan. Nah, kebetulan banyak tentang isu-isu lingkungan dan sosial. Nah, kebetulan mungkin karena di Indonesia isu lingkungan dan sosial itu identik dengan karena masalah banyak terjadi kan di mana-mana isu lingkungan atau isu misalnya kayak kita ngomong tentang isu lingkungan, misalnya kayak polutan atau misalnya ada deforestasi atau ada konflik dengan masyarakat adat atau gitu. Jadi kesannya kayak perlawanan gitu karena sebenarnya kan kebanyakan apapun di Indonesia, entah itu film atau lagu-lagu, begitu kita bicara lebih dalam tentang isu sosial sama lingkungan, itu kan sebenarnya lebih
kayak memberi suara kepada yang termarginalkan atau pihak yang lemah ya gitu ya. Tapi bukan berarti harus yang lemah itu selalu benar juga. Kita berusaha objektif kan. Kadang-kadang regulasi pun juga perlu ditegakkan gitu loh. Jadi berusaha seobjektif mungkin. Nah, yang aku ingat kan lagunya yang aku paling ingat tuh Mafia Hukum lah, yang itu Television. Iya. Mafia Hukum, kalau Mafia Hukum kan Mafia Medis juga kan ada kan? Mafia Hukum kan tidak perlawanan kan? Kita justru mendukung kebijakan pemerintah untuk menuntaskan korupsi di Indonesia. Gitu. Kan kita mendukung program pemerintah justru. Nah, kenapa namanya Navicula, Bli? Itu sejak kapan Navicula itu ada gitu loh? 96. Tahun 96. Iya, 25 tahun. Aku masih usia 5 tahun. Gimana ceritanya itu berdirinya Navicula? Ya, karena pendirinya kan saya sama Dadang kan berdua. Drummer gonta-ganti sampai 98 Gembul masuk, terus 2017 kemarin diganti sama Palel. Terus Made masuk 2002, terus meninggal tahun 2018 diganti sama Krisna sampai sekarang. Pendirinya saya sama Dadang. Itu awalnya karena kita memang suka musik. Terus begitu mulai bikin album baru tahun 98, coba nulis apa deh gitu kan. Begitu kita bicara kayak gini, kebetulan mungkin karena sejak SMA ketertarikan saya pada isu lingkungan dan sosial, mungkin karena sering hangout sama teman-teman yang memang keluarga juga concern sama ini kan, keluarga dari petani kan. Keluarganya Bli dulu petani ya? Iya, petani dari orang tua itu kan lekat dengan alam lah. Kalau kalian lihat petani-petani di Bali ini kan sebenarnya petani yang sangat selaras alam kan, lingkungan kan, bukan cuma peka pada hal-hal fisik, pada metafisik pun juga mau tebang pohon harus minta izin. Itu kan sangat, aku pikir sangat luar biasa kan, local wisdom kayak gini. Dan ya karena memang ini menjadi hal yang natural dibicarakan, waktu mulai kuliah juga mulai suka, itu namanya juga anak ABG pada waktu itu kan mencari duniaku di mana ya yang susah. Dulu beli kan dari Ubud. SMA dulu di mana? SMA 2. SMA 2. Enggak, aku tinggal rumah orang tuaku di Padang Sambian. Oh, rumah orang tua di Padang Sambian. Sejak menikah aku pindah ke Ubud. Oh gitu. Iya, Padang Sambian di Gunung Agung. Di pendidikan Bli dulu di kuliah, sempat kuliah di Iya, aku kuliah dulu sama kayak anak-anak Bali pada umumnya, hanya kuliah itu hanya mencari lompatan untuk batu lompatan cepat untuk kerja gitu. Aku kuliah di pariwisata di Anapura. Oh, kuliah pariwisata dulu. Ya. Belum selesai kuliah udah kerja di travel. Tapi sambil ngeband, sambil malamnya pagi dari jam 6 sampai jam 10 siaran radio, dari jam 10 sampai jam 7 kerja kantoran, malamnya manggung di Double Six sama Navicula. Jadi itu menjadi rutin. Jadi begitu Navicula sudah mulai concern full ke industri musik pada waktu itu tahun 2003, sign sama major label. Waktu itu aku pikir wah ini harus fokus nih, nggak bisa ngambil apa semua, dan akhirnya aku resign semuanya dulu, fokus di Navicula. Tapi sambil karena Navicula sudah memang concern ke isu-isu lingkungan, kita di Indonesia apalagi band yang agak idealis lah gitu lah, itu kayaknya sulit sekali 100%. Kalau kita punya standar hidup itu kayaknya sulit sekali 100% harus menggantungkan hidup dari musik gitu. Makanya saya ngambil kerja freelance di LSM yang berhubungan dengan bidang yang saya suka, yakni pertanian organik, pengembangan pemberdayaan masyarakat, pendidikan, edukasi, sustainable development goal. Karena setelah aku kuliah di Anapura dan setelah fokus ke musik, aku juga ngambil beberapa beasiswa kan. Jadi salah satunya di beasiswa di Nafdanya University sama Vandana Siva. Ya, aku ya jadi murid beasiswanya dia. Jadi aku kuliah agroekologi di India. Terus mengambil beasiswa juga di Belanda, Den Haag University untuk integrity sama politik. Nah, kenapa Bli memilih band indie? Sementara kan kita tahu yang pop bisa lebih dulu, kalau zaman dulu ya. Kalau pop itu kan lebih laris gitu, duitnya lebih banyak. Gitu. Kenapa Bli memilih indie dulu? Dulu kan dari awal tuh saya suka di spiritnya independen. Karena ya favorit saya musik metal, punk gitu kayak gitu, dan dari awal dari independent movement di Bali sejak tahun 92 waktu itu kan DIY Spirit, 1921 ada program di radio 1921, zamannya Green Corner menjadi satu-satunya distro untuk untuk apa namanya produk-produk distribution outlet band-band indie. Terus sering saya nongkrong sama
Mul sama Dayu di Underdog Society dulu. Kita bikin kompilasi, bikin konser Tol Uyut 1 sampai 4 bahkan. Habis itu sama komunitas indie dari teman Mendung Troops yang akhirnya menjadi donatur pertama album Navikula tahun 98. Habis itu bergabung sama tim manajemen, begitu masuk major label waktu itu bareng sama SID setahun sebelumnya. Habis itu Navikula kita bergabung dalam satu manajemen sebenarnya. Manajernya Detu. Oh iya, sempat Detu juga ya? Detu Detu manajer 2 band dulu. Oh. Navikula sama Superman is Dead, kita satu manajemen. Dua juga? Iya. Nama manajernya Suicide Glam Inferno. Glam Inferno. Nah, lagu-lagu Navikula itu sebagian besar diciptakan oleh Bli sendiri yang menciptakan atau? Iya, begitu ngomong lirik, ya kebetulan teman-teman mempercayakan. Pada Bli Robi. Iya, karena dari awal memang kita bikin Navikula ini band rock tapi isi kayak menggunakan media jurnalisme lewat musik gitu. Jadi kayak dan kebetulan teman-teman juga suka atau mempercayakan topik isu sosial dan lingkungan ada. Ini udah jadi konsep dari Benang Merah dari awal ya. Kalau musiknya kita garap bareng-bareng karena saya juga beruntung di Navikula teman-teman itu musiknya chemistry-nya dapat gitu loh. Kan susah nyari teman band itu kayak nyari istri kan. Harus chemistry-nya harus dapat gitu. Harus hot terus. Ya, benar. Nah, terus kalau dari dulu awal berbentuk sampai sekarang ini udah berapa album? Sekarang kita garap yang ke-11. Sedang dalam proses garap yang 11. Yang 11 ya. Kalau Mafia Hukum itu album keberapa itu? Love Bomb album ke-7. Sekarang kita bicara sampai Bli Robi itu membuat project Pulau Plastik itu tiba-tiba film atau gimana nih? Nah, mungkin bisa Bli jelaskan gimana sih awal mula Bli Robi ini menggarap proyek Pulau Plastik itu? Ceritanya seperti apa itu? Kalau dari film dokumenter, sebenarnya saya sebagai penikmat dulunya. Saya memang selalu nikmat film dokumenter. Tiap ada film dokumenter itu karena ya saya seperti semua orang saya juga suka fiksi, suka action, suka apa semua. Tapi Pulau dokumenter menurutku itu kita dapat sesuatu kan, dapat sebuah informasi yang didasarkan pada penelitian yang bertanggung jawab, terus menarik aja dunia film dokumenter itu. Dan di Indonesia mungkin produksi film dokumenter nggak begitu banyak ya, terutama yang masuk ke platform kayak bioskop gitu nggak begitu banyak kan. Yeah. Syukur kita ada Netflix sekarang jadinya filmnya banyak gitu loh. Aku kebanyakan begitu pilih film nonton apa ya? Akhirnya ke dokumenter lagi. Saya punya minat yang kuat. Dan pada waktu itu saya awalnya melihat banyak isu-isu di film dokumenter ini yang ketertarikan saya karena memang udah secara natural saya tertarik di situ, mengangkat isu-isu ekologis gitu kan, sosial. Nah, banyak juga mengangkat tentang isu ekologis yang terjadi di Indonesia kayak gitu kan. Ini orang luar negeri membicarakan tentang permasalahan yang terjadi di Indonesia gitu. Ada keinginan dari saya, kita di industri film sebanyak ini kok nggak bikin dokumenter sendiri berbicara tentang Indonesia dari perspektif orang Indonesia gitu kan. Habis itu awalnya saya sama Ewa, dia pendiri dari Kopernik itu kita kan temenan kan. Oh, dari dulu temenan sama Ewa. Mungkin udah 6 tahun 7 tahun ya, temenan. Ya, namanya kalau ruang networking kerja di dunia sosial ini kan di Bali kan kecil kan. Kekerabatan. Mungkin banyak yang belum tahu Ewa ini siapa ini? Dia pendirinya Kopernik. Pendiri Kopernik. Ya, dia pendiri. Dia sama suaminya Toshi Nakamura pendiri Kopernik. Dia menjadi salah satu LSM yang menurutku cukup aktif. Mereka Kopernik itu sebenarnya lembaga riset sebenarnya. Riset dan eksperimen. Jadi kerjaannya mereka riset dan menyediakan data-data value-value-nya ya untuk kayak membantu last mile, terus membantu teknologi tepat guna yang murah, terjangkau, atau ada juga emergency respon, misalnya ada bencana alam, memberikan bantuan yang tepat sasaran. Terus dunia LSM di Bali kan orangnya itu aja, kan? Apalagi di Ubud kan kantor pusat LSM banyak kan. Betul. Kebetulan istri saya juga Lakota, dia dulu lama juga di dunia LSM kan, di IDEP. Jadi ya kebetulan ya, kadang-kadang kalau kamu memang menginginkan sesuatu, aku percaya teori kuantum gitu ya, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi gitu kan. Kebetulan saya dan istri saya di dunia film ketertarikan cukup lama gitu. Istri saya juga dulu sempat membantu distribusi film dokumenter juga, yang salah satu dokumenter yang masuk bioskop namanya Jalanan.
tentang anak-anak jalanan dan gembel-gembel di Jakarta yang ngamen-ngamen itu juga memenangkan beberapa penghargaan internasional kan kayak Busan Festival. Itu istri saya dulu banyak terlibat di situ. Akhirnya kita memberanikan diri. Tapi belum berani bikin film waktu awalnya. Kita bikin aja yang lucu-lucu ya, yang ringan-ringan topiknya, yang film dokumenter asing ini kebanyakan kan berat kan. Begitu diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun mungkin untuk kayak khalayak umum masih ngomong apa nih, masih kadang-kadang ketinggalan gitu kan. Coba kita bikin satu film dokumenter, serial, bukan film waktu itu, baru serial pendek untuk YouTube atau untuk konsumsi diputar di Banjar atau di kantor pemerintah atau di sekolah dari SMP sampai SMA masih bisa menerima. Akhirnya kita bikin serial Pulau Plastik awalnya. Karena pada waktu itu tahun 2018 momentumnya pas, walaupun kita sudah di isu plastik sudah lama, tapi momentum pada waktu mana itu lebih duluan yang keluar kebijakan pemerintah pembatasan plastik sekali pakai itu atau film barengan. Serial. Barengan itu atau? Dan begitu kebijakan itu keluar, kita menganggap ini sebagai berkaitan nggak itu? Berkaitan dong. Nggak maksudnya Beli Robi sempat didiskusikan nggak sama pemerintah? Beli Robi bikin dong gini. Gitu. Nggak. Kita sebagai masyarakat sipil yang memang dari awalnya memang mengharapkan pemerintah membuat regulasi. Dan begitu pemerintah membuat regulasi, kita dari dulu yang bikin dong. Kan abis mereka bikin, kan kita bantu dong. Kan kita juga mengetahui bahwa, ya karena mungkin di dunia LSM, apa semua kita tahu bahwa pemerintah juga perlu banyak dukungan untuk sosialisasi kan. Kadang-kadang kan susahnya gitu, keluar regulasi, implementasinya di lapangan susah gitu kan. Kita sebagai masyarakat yang care, oke lah ini bisa dipakai sebagai media sosialisasi juga mungkin. Dan juga permasalahan plastik ini apalagi untuk di Bali aja, itu kan kompleks kan. Ini bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan jadi tanggung jawab LSM, ini seluruh partisipasi, seluruh masyarakat, semua elemen kan kita bagian dari permasalahan kan. Jadi nggak bisa masyarakat solusi, kita aja masyarakat atau pemerintah aja ikut regulasi atau korporasi. Kita kan sudah kasih CSR, nggak bisa gitu juga. Harus semuanya duduk satu meja kalau memang serius. Dan semuanya berkontribusi dengan cara, dengan masing-masing pemerintah lewat regulasi dan implementasi hukum. Perusahaan juga lewat pertanggungjawaban social responsibility-nya mereka terhadap produk yang dihasilkan. Perusahaan harus terlibat. Dan masyarakat juga harus menganggap ini sebenarnya tujuannya bagus untuk jangka panjang untuk menyediakan ekosistem yang sehat bagi masyarakat. Semua elemen ini harus terlibat. Kalau parsial dari dulu kapanpun tak akan ada solusi. Nah, bikin serial 4 seri, terus ternyata responnya bagus gitu. Kita mutar beberapa sampai kita putar di Banjar, sampai di Pasar Badung kita putar. Dulu awalnya dulu yang pertama kita launching itu prototipe-nya di Potato Head. Nah, terus kenapa di Potato Head? Karena kita lagi penggalangan dana nih. Di situ kan teman-teman yang mungkin punya potensi untuk mendanai, terlibat kayak gini kan ada kan lingkup apa semua. Tapi begitu sudah jadi, launchingnya kita justru di Pasar Badung. Karena disitulah yang bersentuhan mewakili interaksi penggunaan plastik sekali pakai, dibantu oleh Pemkot Denpasar juga, kita juga membantu Perwali. Kita juga bangga Bali sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan regulasi plastik sekali pakai skala provinsi di Indonesia, Bali pertama. Kita sebagai orang Bali bangga dong kan. Wah, ini yang kita mau dari dulu. Terus dalam perjalanan, ternyata aktivitasnya kita mengadakan screening beberapa kali di Jakarta, bahkan kita ngadain screening di Melbourne University, kita ngadain screening di satu forum Asia 21 waktu itu di New York, kita bikin di Washington DC kita ada, bahkan waktu navikulatur di negara di Eropa kita ngadain screening juga. Dan begitu, karena konsisten ya. Begitu balik ke Indonesia, ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari industri film, Visinema tertarik. Udah, gua sponsorin, gua bayarin untuk bikin film layar lebar biar masuk bioskop. Kita, wah ini ada kesempatan dari awalnya cuma serial 4, ada salah satu production house. Visinema yang membiayai bukan Bill Gates. Siapa itu ya? Siapa nggak kenal? Ya lanjut. Itu terus kita bikinin nanti masuk bioskop apa semua. Wah, berarti serius nih membawa sebuah serial ini menjadi film layar lebar, dan kita senang sekali bekerja dengan industri film yang sudah dunia pop, dunia bioskop. Mereka sudah bikin filosofi kopi, udah sukses. Mereka udah bikin kayak nanti kita cerita hari ini apa semua, apalagi Keluarga Cemara. Ada bekerja berpartner, ini kan dunia yang menurut kita kesempatan yang bagus membawa Pulau Plastik ke audiens yang lebih populer. Why not? Gitu. Ya udah, kita kumpulkan tim untuk membuat film yang lebih serius, jadilah Pulau Plastik. Pulau Plastik. Tapi
kendalanya untuk mau bikin film dokumenter ya harus kita pertanggungjawabkan juga data, integritas, partner yang kita ajak juga punya integritas. Oke. Biar filmnya punya integrity juga. Nah, kalau Kopernik nggak ada membiayai gitu beli terhadap film itu? Film ini kan budgetnya bisa dibilang pas-pasan ya. Film ya, film. Semua orang menyumbangkan tenaga melebihi daripada biaya profesional mereka di film ini. Duitnya dari Visinema. Jadi Kopernik kontribusinya sebagai apa itu? Ya, aku sama Ewa kan dia di luar daripada Kopernik kita penggagas dari serial ini. Kalau Kopernik, untuk membuat film dokumenter kamu perlu data. Kamu perlu riset yang legit. Betul. Oh, right? Jadi kamu sebagai penyumbang riset aja dah. Setauku di Bali kita punya teman-teman ya yang datanya bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita buka jaringan ke Universitas Udayana, Universitas Airlangga, IPB Bogor, LIPI. Bahkan kita sampai cross check ke beberapa data-data internasional kayak Cisairo. Nah, lembaga yang paling kompeten untuk masalah eksperimen yang sudah 10 tahun pengalaman di dunia eksperimen kan Kopernik. Karena dia kan organisasi eksperimen. Ya. Jadi kita juga perlu input dari konsultansi orang yang sudah kompeten di bidangnya. Dan film ini aku mau juga ada nilai investigatif dari sutradara yang punya reputasi bagus di film dokumenter. Makanya Dandi Laksono masuk. Ya, tapi kalau film ini karena mau masuk bioskop, kalau terlalu berat, itu kayak film-film, saya penggemar film Watchdog apa semua. Tapi film-film Watchdog kebanyakan agak susah masuk di bioskop kan. Iya. Harus ada sisi romantisnya apa semua. Temanku lagi nih yang dulu pernah bikin dokumenter untuk Navikula di Mata Harimau, Rahong Nasution, Coki, karena udah kenal. Ini sebenarnya pertemanan aja. Cok, dia di Australia, mau nggak datang ke Bali bikin ini biar ada sisi romantisnya. Jadi dia satu sisi investigatif, dia satu sisi romantis, biar populer, ajak dia. Visinema sebagai konsultan, sebagai penyandang dana untuk membuat ini bisa masuk bioskop. Promoting apa semua. Tapi untuk riset, aku perlu orang-orang yang bisa aku trust. Kopernik adalah value dari dulu mereka sangat transparan, sangat legitimate untuk menyediakan data dan network untuk riset. Dan juga Ewa sendiri adalah penggagas awal. Jadi kan sense of belonging-nya ada kan. Lebih gimana ya? Lebih all out dalam walaupun kita tidak ada pengalaman bikin film dokumenter, tapi aku pikir dengan jaringan kerja yang tepat, editor juga kita pilih kan. Editor juga dari teman-teman. Sini ada Simon Widi, teman dari Jogja yang udah lama di dunia film. Terus ada Ernest Haryanto, dulu dia bantu untuk film jalanan juga. Yang sebelumnya kita ada kerjasama dengan dia. Terus Dandi sendiri turun tangan, karena kita juga perlu matanya Dandi untuk melihat ini. Karena bagaimanapun juga film dokumenter kan dari sisi investigatifnya juga. Iya, betul. Kita kerja dengan, datanya harus solid. Dengan kita Airlangga, dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi seandainya kalau film ini, siapa tahu. Ketika kita nggak tahu karya itu kan, siapa tahu bisa diputar di internasional kan, bisa dipertanggungjawabkan lah sebagai data. Goal di Pulau Plastik ini sebenarnya apa, Bi? Artinya apakah agar masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau gimana? Goalnya sebenarnya? Goal yang ingin dicapai itu? Sebenarnya kalau kita dari segi Pulau Plastik kan semuanya adalah mengangkat wacana ini kan. Membuat ini menjadi diskusi publik aja, kita kan, karena ya butuh proses kan. Kita sudah senang membicarakan ini, dan akhirnya dibicarakan di level pemerintahan, korporasi juga. Walaupun di film ini juga banyak kita mengkritisinya walaupun secara halus, tapi mereka juga udah mulai ada pertimbangan. Wah, ternyata publik juga ada komplainnya dari publik untuk biar tidak terlalu banyak sampah-sampah kemasan yang saset atau yang kecil-kecil sekali pakai ada. Terus di dalam film ini juga kita menggait LSM ada sekitar 49 organisasi yang bergerak di dunia plastik. Sudah lama, yang terakhir koalisi pawai plastik sekali pakai itu. Jadi mereka semua juga data-datanya berkontribusi di sini. Kayak meneliti debris. Yang kampanye di Monas itu ya? Iya, meneliti debris plastik misalnya. Kayak debris plastik, kita juga pikir, siapa ya yang pernah meneliti audit brand plastik di pantai di Bali yang terdampar? Oh iya, Greenpeace pernah. Ya, kita minta Greenpeace dong kasih sumbang data. Atau One Island One Voice yang digagas sama teman-teman dari Bagi Plastic Bag itu juga pernah bikin audit plastik. Oh ya, mereka data. Jadi kita kolaboratif, kerjasamanya kita berdasarkan dari kolaboratif. Berarti goalnya itu balik lagi ke goal itu, karena begitu ini menjadi wacana publik, setidaknya bisa merangsang lebih banyak daerah-daerah di Indonesia yang mengeluarkan regulasi di level
reduce. Konkretnya kan artinya biar plastik sekali pakai itu mulai berkurang. Konkretnya betul. Kan kayak reduce, gitu. Benar. Di level corporate kita juga ingin mengajak corporate biar mereka mulai bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan. Kalau misalnya mau bikin produk yang susah di recycle, kan kenapa nggak bikin produk yang gampang di recycle aja gitu. Tapi kita berdasarkan pada spirit yang sudah disepakati, ya nih reduce, reuse, recycle. Tidak mentok selama ini kan otak kita recycle aja. Makanya di film ini juga ada, kalau teman-teman udah nonton, ada wacana yang kita angkat bahwa negara-negara maju pun tidak mampu untuk merecycle sampahnya. Sehingga harus dipindah ke negara kayak Indonesia, Cina, Malaysia. Jadi kita ada wacana juga bahwa recycle tidak menjawab persoalan, itu hanya di level terakhir. Dan ternyata dari data yang kita peroleh, sepanjang plastik diproduksi, hanya 9-12% yang mampu di-recycle, selebihnya berceceran di alam, mengotori laut, dan sebagainya. Ya. Kalau regulasi kan reduce dia. Nah, kita harus kalau bicara tentang solusi, ya harus dari reduce, reuse ini di masyarakat. Kalau mereka sudah punya produk, kalau bisa jangan sekali pakai, pilih produk yang bisa dipakai berulang sampai dia rusak, baru habis itu di-recycle. Di-recycle, baru nanti level corporate-nya punya tanggung jawab nih, pakai CSR-mu untuk berecycle, dan berapapun yang dikumpulkan oleh masyarakat kamu harus beli, kembalikan ke pabrikmu, karena ini kan keluar dari pabrikmu, harus dikembalikan ke pabrikmu gitu. Kamu harus pakai data bertanggung jawab ini. Semua elemen kan harus jalan kan, harus semua pemerintah, masyarakat, korporasi harus jalan dalam sebuah tantangan solusi. yang dihadapi di lapangan seperti apa aja, Robi? Pembuatan film atau tentang pulau plastik ini, tentang mengatasi sampah plastik ini. Mengatasi sampah plastik masih menjadi PR kita bersama-sama. Kalau itu saya yakin tiap daerah punya permasalahannya sendiri-sendiri. Misalnya kalau di Bali, efek pariwisata, dengan banyaknya orang datang, semakin banyak orang, semakin banyak sampah yang dihasilkan, itu kan tantangan. Kalau di Bali pariwisata. Kalau di Jakarta mungkin di situ lebih urban gayanya, lebih fast food lebih banyak, dari daily condensity masyarakat juga lebih banyak gitu. Mungkin juga problemnya juga beda. Kalau di Jawa Timur misalnya, di situ banyak pabrik penghasil plastik daur ulang, juga problemnya juga beda gitu. Masyarakat aku pikir masyarakat punya tingkat permasalahan yang berbeda-beda dan punya solusi yang berbeda-beda. Kalau di Bali mungkin karena kekuatan di masyarakat adat, mungkin lewat masyarakat adat lebih efektif. Kalau di daerah tertentu mungkin lewat pesantren, karena di situ pesantren. Misalnya di Jogja lewat gerakan mahasiswa, karena di situ ada banyak ada akademis gitu kan. Jadi aku pikir wacana dulu diangkat, nanti cara membuat wacana untuk menangkap ikan diangkat, cara membuat pancing dan cara menangkap ikannya silakan semua orang, aku pikir punya kreativitas untuk mengeksekusinya gitu. Kalau aku yang aku rasakan sendiri kan semenjak 2018 ada yang regulasi kayak gitu kan, artinya ketika kita berbelanja ke minimarket misalnya gitu, kebiasaan kita mulai berubah nih. Beli barang banyak, makanan minuman banyak, nggak ada tas belanja nih. Betul. Dan kalau mau tas belanja harus beli gitu kan. Dan akhirnya bawa kantong belanja sendiri kayak bawa jas hujan. Tapi realita di lapangan banyak loh yang belum sadar. Artinya nggak mau bawa tas belanja sendiri, dia kebanyakan akhirnya jadi persaingan bisnis menurutku ya, Blia. Misalnya ketika kita nggak bawa tas belanja sendiri gitu ke belanja di minimarket, nah kemudian kan kita harus beli kan tas belanja kan. Misalnya kalau ada minimarket yang nggak perlu bayar, kita dapat tas belanja, jadi orang akan belanja ke sana. Saya kalau belanja di sini dapat tas belanja nih, gitu tantangan di lapangan yang aku rasakan kayak gitu. I mean it's like namanya juga kita kompleks ya modelnya. Kompleks, makanya ini bukan lagi tanggung jawab pemerintah aja atau LSM aja, seluruh masyarakat. Kalau memang serius ingin atasi problem ini bersama-sama, ya memang harus terlibat. Sempat juga aku waktu masih kerja di media wawancara penjual plastik di Pasar Badung. Gimana Pak tanggapan terhadap aturan ini? Waduh, omset saya turun nih. Gimana? Gimana itu? Berarti kan artinya kalau omset dia turun, nanti penggunaan pesanan kantong plastik kan udah turun berarti ya. Ini di selama pandemi atau? Sebelum. Ya beda-beda sih. Kita kan kalau mengambil data nggak bisa satu sumber kan. Harus ada variabelnya, harus banyak. Kalau kita misalnya mendata waktu misalnya kayak retail, kayak kita di film salah satu serial Pulau Plastik, kita menanya ke Tiara Dewata. Begitu Perwali ada pengurangan kantong plastik, gimana nih Tiara Dewata, untung apa rugi? Untung sih kita, karena kita nggak perlu beli plastik. Satu hari mereka beli 9.000 plastik dikasih gratis ke orang gitu. Jadi mereka bisa menghemat 9.000 kantong plastik, mereka kan beli kan. Dan sekarang mereka tidak perlu beli itu.
dan harga mereka bisa sekitar menghemat pengeluaran, misalnya kayak anggaplah misalnya 10-20% gitu kalau dia hitung total. Sehingga akhirnya gap ini kan bisa dipakai mereka untuk, karena kan sebenarnya kalau kamu bikin packaging itu kamu bebankan itu ke konsumen. Kalau itu sudah nggak ada, konsumen kan nggak perlu bayar itu. Mereka bisa decrease harganya. Sebenarnya secara logika, itu bukan barang gratis sebenarnya. Kelihatannya dikasih ke kita, tapi sebenarnya dibebankan dalam bentuk harga. Tapi seperti yang aku katakan tadi, misalnya di Tiara, kalau belanja di Tiara nggak harus kita beli, kalau nggak ada kantong plastik, tas belanja di sana. Misalnya kita belanja di supermarket yang B, sementara di sini dapat tas belanja, apakah tidak menimbulkan nanti persaingan bisnis nanti? Kenapa harus beli kantong belanja? Itu mahal, kembali lagi ke masyarakat. Iya, kenapa harus beli? Aku bawa di mobilku ada. Atau setidaknya kalau misalnya harus beli pun itu kan kantong belanja yang bukan sekali pakai ya. Yang menjadi problem daripada plastik itu kan bukan anti plastik gitu. Kita menghargai plastik sebagai benda ekonomis yang murah, gampang folded dan tahan lama. Nah, karena tahan lama ini dan dipakai sekali pakai, ini yang membuat masalah dia di alam tidak terurai, itu problemnya kan. Tapi kalau kita mau beli harus pakai tas plastik, ya beli aja satu tas plastik, keranjang plastik yang bisa dipakai sampai 5 tahun. Lama ya. Iya. Dan aku pikir kan kalau nggak komplain beli tas di swalayan harganya mahal banget, ya kenapa harus beli? Kan ada yang nyuruh kamu beli, kamu bisa bawa dari rumah itu keranjang. Jadi seperti misalnya teman saya misalnya nanya, kayaknya kalau iadnya kita ke pura jangan aja isi plastik gitu. Terus emang kalau nggak ada plastik apa aku pakai gitu? Oh, paman aku jawab ya, coba tanya nenekmu dulu yang udah plastik belum dipakai, masa nenekmu batal ke pura gara-gara nggak ada plastik zaman dulu kan nggak juga. Yang aku tahu di lapangan sih kendalanya masih di dagang, misalnya pedagang-pedagang kecil kayak gitulah, pedagang canang. Atau yang basah gitu ya. Pedagang canang, pedagang bakso, pedagang lalapan, kayak gitu sih. Beli yang sulit, apa coba solusinya pedagang bakso? Iya. Pedagang bakso apa solusinya kalau ada yang memang dari consumer awareness. Kalau aku beli yang kuah selama ini sih aku harus bawa rantang sendiri. Itu ya solusinya memang dari consumer awareness. Betul. Kalau dari canang, aku sih ini tiap permasalahan kan nggak bisa kita satu peluru untuk satu masalah. Kalau dengan canang, aku sendiri sebagai orang Bali ingin iadnya ini kan suci. Iadnya ini bahannya tidak boleh ada, bersuci itu artinya tidak meletakkan. Secara skala dan diskala, right? Setuju kan? Kalau dulu mungkin apa yang letah itu di pura nggak boleh masuk pura waktu Cuntake ini apa semua. Mungkin karena waktu itu plastik belum menjadi bahan topik pembicaraan kan. Tapi sekarang sudah jelas-jelas ada nilai akademis. Bahan plastik selain dia mencemari lingkungan secara fisik, dia menjadi mikroplastik, mengikat persisten organik polutan di alam, POP, mikroplastik bahaya jadi penyebab kanker, kalau dibakar jadi dioksid. Berarti dia secara skala, secara fisik, dia kan udah meletakkan alam. Apakah kamu mau iadnyamu meletakkan alam? Tujuannya kita meyadnya kan untuk menyucikan jagat. Buana Alit dan Buana Agung. Kalau kegiatan iadnyamu justru mengotori jagat, kita tidak mau upacara, aku nggak mau. Aku tetap harus ada upacara. Terus solusinya? Solusinya kenapa harus ada plastik? Gimana caranya menurut beli? Diikat atau gimana? Kemban, ikat aja pakai tali. Nah, tapi kalau diikat, di kemban kan rentan juga kena debu, kena kotoran-kotoran. Itu kan secara skala nggak suklo juga beli gitu. Apakah dengan plastik kamu yakin dia tidak terkontaminasi oleh BPA, yang tidak terlihat, tidak terkontaminasi oleh POPs atau tidak terkontaminasi oleh mikroplastik? Dan begitu kamu bawa itu ke pura, siapa yang bertanggung jawab nanti? Terhadap sampahnya kan banyak, ada potret-potret habis upacara di Besakih sampai nggak ada orang yang mau kesulitan sampai harus kedas-kedasin pura sampai 10.000 orang turun untuk membersihkan pura Besakih. Aku sebagai orang Bali kan kayak aduh miris banget. Dan itu sesuatu odalan gitu loh. Dan aku punya data konkret dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, setiap terjadi odalan meningkat sampah plastik sebanyak 3 kali lipat. Aku sebagai orang Bali kan tujuan raga odalan kan menyucikan jagat, kok sampahnya meningkat 3 kali lipat. Nah, padahal sebenarnya kalau kita kaji iadnya itu kan dia bukan sampah, dia organik material. Misalnya kayak gini, canang. Menurutku itu permasalahan teknis saja sih sebenarnya. Kalau sama seperti kita hidup, nggak mungkin lah kita nggak ada sampah. Kalau kita namanya hidup kan pasti ada sampah. Benar. Dan kategori sampah itu sebenarnya kan sangat, kalau dalam perspektif yang lebih mendalam, sampah itu kalau dilihat jadi sampah itu kayak dicampur dibuang. Tapi kalau perspektif kita melihat bahwa ini bukan sampah, ini adalah komoditas. Sampahnya kita kalau kita pisah, organik, komoditas, dia harganya kalau dijadi kompos, itu harganya 4.000 sampai 6.000 rupiah per kilogram. Bahkan pupuk organik bisa mahal 9.000 rupiah per kilogram. Dan kita 70% nih komposisinya. Sampah upacara ini kalau
petis, titik pralina, di pralina dia di recycle, diurai gitu, dia jadi kompos, dia akan menjadi komoditas menghasilkan uang. Yang 30% ini ternyata banyak yang bisa di recycle. Tapi kalau ini diaduk, dicampur, dia menjadi sampah. Bukan waktu dia dibuang saja. Kalau Raga sebagai anak Bali, begitu dia dicampur dalam yadnya pun dia juga jadi jadi tercampur elemennya. Karena di Raga sendiri misalnya kayak gaul kita, air bunga api, semuanya organik, cukup untuk gitu. Tapi begitu dikasih benda yang isi plastik, pertanggung jawabnya gimana nih? Kamu ambil plastik aja, kamu pisahin apa semua, atau kamu nanti biarkan dia ada di laut. Nah, begitu dia udah tercampur, yang dulunya seharusnya dia cantik dan bisa terrecycle, begitu ada satu setitik, gila rusak susu sebelanga gitu loh. Itu analogi. Tapi kalau memang itu diketatin kayaknya sulit. Bisa buang ke pura dulu. Artinya kan kita sebenarnya nggak bisa langsung blak. Enggak, kenapa buang ke pura? Aku nggak pernah buang ke pura. Misalnya karakter masyarakat di Bali, kita kan beda-beda kayak gitu. Kalau kamu mens, kamu ke pura juga? Kalau aku lihat secara umum masyarakat Bali, kalau dia mens nggak ke pura. Ya, kenapa dia nggak ke pura? Kalau sejarahnya dulu kan karena sebenarnya zaman dulu itu nggak ada yang pakai CD. Iya, kalau sekarang dengan sudah ada tampon, sudah ada membula, kenapa? Kan ada apa? Sudah ada tampon, sudah ada pembalut, sudah ada lebih sanitizer, kenapa? Sebenarnya kan itu kembali lagi pada perasaan karena orang Bali. Karena ada regulasi, karena ada aturan. Nggak boleh masuk pura dalam keadaan cuntake. Loh, kan bisa saja kita bohong kan? Oh, saya nggak cuntake, Pak. Gitu. Itu aja. Kembali lagi perasaan sebenarnya menurutku. Nah, kalau seandainya kalau bisa kayak DI bisa lihatnya nggak boleh masukin plastik ke pura. Kamu masih masukin plastik nggak? Kalau misalnya ada aturan gitu, bisa ruwet ada nanti bisa bohong nggak ke pura beli? Kan belum dicoba. Ya. Artinya kan ini baru sebatas opini gitulah. Artinya Oke, yang lebih abstrak lagi misalnya dengan kasus sekarang nggak boleh ke pura pakai masker, nggak pakai masker. Itu sih sudah intinya berarti kan regulasi dibutuhkan. Jadi bagaimanapun juga dalam proses sosial kita nggak bisa menjudge sesuatu kalau belum pernah dicoba. Artinya regulasi ya modelnya ya. Kalau soal di masalah pura, regulasinya gimana di Bali sekarang? Ya, kalau masalah itu kan itu di luar daripada norma aku kan. Misalnya kalau ada ini menjadi perbincangan misalnya di level Parisada Hindu Dharma, merevisi Bisama gitu kan. Wah, permasalahan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di pura apa semua mungkin kayak dikurangi penggunaan sampah apa semua. Mungkin kan terakhir kan kapan direvisi? Dulu kenapa menurutku sih kenapa nggak ada aturan mengenai plastik sekali pakai dalam pura, karena mungkin waktu aturan Bisama itu dibuat belum ada pembahasan, belum ada film pulau plastik. Tapi sekarang kan harus masyarakat tuh beradab kan update dia, menyesuaikan dengan permasalahan peradaban yang ada. Nah, berbicara misalnya, film pulau plastik lah, aku kan udah nontonnya beli. Nah, yang aku tangkap itu karena mungkin baru nonton sekali kan, mungkin sempat juga nggak fokus. Yang aku tangkap cuman 2 aja esensi sebenarnya. Artinya bahaya mikroplastik sama seperti ada propaganda tentang Trump gitu loh. Karena ada di sana Donald Trump kayak artinya sampah Amerika yang ke Indonesia. Dan itu kan semua Amerika aja kan. Nah, itu mungkin gimana itu, Bli? Maksudnya itu sana ada states tentang Trump itu gimana maksudnya itu? Mungkin Bli bisa jelaskan. Ya, itu yang dikritisi oleh Ekoton, lembaga itulah semua sampah dari negara-negara maju, Eropa, Australia, apa semua. Nah, kok bisa sampah dari Amerika tuh katanya di film itu kan bisa masuk Indonesia, itu gimana ceritanya itu, Bli? Ya, semuanya ini bisa kita gampang dengan mudah ada di online ya. Itu kan sempat jadi polemik kemarin. Karena dulu semua negara-negara maju apa semua di dalam film yang kita kaji dan kita dapatkan di lapangan, negara maju yang gini mereka memang mengadakan pemisahan sampah di level apa semua. Tapi waktu dalam proses recycle itu ternyata recycle ini biayanya gede banget. Prosesnya pun juga mencemari lingkungan, dicacah, ada dibakar, ada apa semua, itu pun mencemari lingkungan di mana tempat proses recycle itu dibuat. Nah, negara-negara ini saya pikir juga mereka ingin yang ekonomis dan sebisa mungkin sedikit mungkin mencemari lingkungan mereka. Lebih gampang ini diekspor aja ke negara lain. Dulu kan Cina yang paling banyak menyerap. Nah, begitu Cina sudah over, dan mereka juga punya barang-barang mereka itu banyak mereka jadiin barang-barang bikin mainan-mainan anak dari recycle plastik apa semua kan plastik ini kan banyak yang yang murah-murah ini kan banyak juga dari situ kan mereka butuh banyak bahan baku kan. Salah satunya adalah recycle ini mereka ubah. Tapi banyak juga yang tidak kepake.
Mungkin sampah itu enggak 100% semuanya bisa di-recycle. Banyak yang memang isinya sampah kok juga gitu. Terutama dari multi layer gitu. Sama kayak botol air mineral. Botol air mineral itu kita bilang ini bisa di-recycle, bisa. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, itu ada 3 jenis, HDPE, PVC, sama PETE. Yang bisa di-recycle cuma PETE-nya aja. Kalau tag-nya itu ya labelnya digunting, dibuang, tutupnya digunting, dibuang, itu nggak bisa di-recycle. Nah ini yang jadi sampah. Nah karena Cina dulu menerima import sampah apa semua, lama-lama mereka jadi polutan kan, negara nomor 1 penyumbang sampah plastik terbesar. Mungkin karena kemarin mereka sempat ada kayak rombak kabinet untuk isu lingkungan, mereka tegas langsung, Cina udah tutup lagi, nggak mau. Negara maju urus dirimu sendiri. Nah akhirnya mereka menyasar ke negara-negara yang agak lowong dikit. Entah itu Filipina, Malaysia udah terang-terangan nolak apa semua, Indonesia masih bisa masuk. Bisa gitu. masuk. Okay. Tujuannya adalah biar Indonesia dikasih PR nih, kamu urus sampah kita nih. Ya mungkin kalau dilihat dari teman-teman Ekoton yang menjadi partner kita dari Pulau Plastik ini kan mereka tidak ingin Jawa Timur jadi tempat ini karena banyak mencemari sungai, proses-proses ini lebih daripada untung yang dihasilkan uang profit bagi beberapa institusi industri ini, tapi efeknya pada lingkungan mungkin dinilai lebih banyak kan. Sampai telur ayam di salah satu desa di situ, desa Tropodo, diteliti mengandung dioksin ayam liar gitu. Dari udara, dari kontaminasi pada alam. Dia mendemo semua negara-negara maju. Cuma kita kan nggak mungkin satu film itu cuma isinya demo aja. Ya kebetulan yang kita liput waktu mereka waktu saya ada di Surabaya, itu mereka sedang mendemo kedutaan Amerika. Dan waktu itu yang menjadi presiden kan Trump. Itu sebelum itu ya. Itu dari sebelum tahun Pilpres, kapan? ya? Sebelum Pilpres. Pulau Plastik kan sudah dari 2018. Iya. Justru waktu pemilihan itu kita udah selesai syuting. Nggak ada kaitannya dengan pro Trump atau enggak. Oke. Jangan di framing ini pro Trump atau enggak. Yang syutingnya dari tahun kapan itu. Nah, itu kan teasernya juga kan seperti itu kan. Donald Trump kayak gitu. Karena itu kan menarik kan. Itu adegan yang ada. Teaser kan kamu mengambil adegan yang ada dalam film. Dan menurutku itu menarik, wah ada apa nih dengan Amerika kan gitu. Itu namanya juga kalau teaser. Sampah-sampah di Amerika tuh juga ada ekspornya. Banyak dimasukin ke negara-negara. Bukan cuma itu, dari Eropa juga di situ. Di film itu kan ada dari Italia, dari Inggris, UK. Nah, kemudian soal itu menjadi cerita bahwa recycle itu susah. Mereka tidak mampu, artinya siapapun, maksudnya secanggih apapun negaranya tidak mampu. Makanya harus kalau kita membicara tentang solusi plastik, jangan cuma ngomong di recycle aja, harus di reduce juga. Produksinya dikurangin. Intinya kayak gini, keran hidup. Ya, sesampah itu keran hidup. Ini produksi nih. Negara kita Indonesia itu kayak ember. Embernya itu udah overload. Kita ngumpulin, bersihin pantai, nge-recycle tuh kayak ngepel gitu loh. Kita mau reduce, apa yang paling pertama kita lakukan? Tutup keran dulu. Nah, di Pulau Plastik kan membahas regulasi penting. Nah, kemudian kalau soal kita berbicara film Pulau Plastik, kan aku juga banyak pernah menyimak soal mikroplastik. Mungkin banyak netizen juga belum paham mikroplastik itu apa, Bli? Serpian-serpian dari plastik kalau dia lama di alam, di laut apa semua, dia lama-lama dia pecah-pecah gitu. Serpihan ada ukurannya? Oh, kalau ukuran segini bu mikroplastik gitu. Di bawah 5 mili. Oh, 5 mili mikroplastik dah ya. Dia pecah, dan ini umurnya ratusan tahun. Dan dia menjadi lebih berbahaya karena lebih kecil. Itu yang akibat daripada usia ya. Maksudnya daripada alam membuat dia menjadi kayak gitu. Begitu dia terpapar di alam. Tapi ada juga mikroplastik yang dari pabrik udah dibikin kecil. Itu mikroplastik, apa istilahnya, premier atau apa. Itu microbits namanya. Dari pabrik dia udah kecil. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dicampur dengan scrub, kosmetik, atau di pasta gigi atau apa semua. Kalau di beberapa tempat tuh udah dilarang kan. Cuma mungkin ya tergantung dengan seberapa longgar sebuah negara. Apa semua. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kosmetik yang dari dulu awal menolak microbeads. Itu ada juga, kita juga exposure gitu. Wah, ini ada perusahaan yang baik. Intinya kalau kita kan di Pulau Plastik ini bukan name and shame. Kita tidak mempermalukan orang. Kita lebih ke yuk sama-sama kita mencari solusi. Maksudnya lebih ke solutif base. Karena kita percaya bahwa ada orang-orang baik juga duduk di perusahaan, segede apapun perusahaan pasti ada orang-orang baik yang care kan. Kita nggak bisa bilang kayak nggak percaya gitu, misalnya ada suatu institusi badan internasional atau apa semua langsung semua jelek. Nggak mungkin juga. Lu mau nggak? Erwin dari mana asalnya? Aku udah jadi orang luar nih. Kamu dari mana? Bali. Bali itu di mana? Negara apa? Indonesia. Kamu teroris ya? Nggak juga kan? Ya. Kamu nggak bisa mengeneralisir. Nah, kalau bahaya mikroplastik itu, karena Bli Robi mengatakan bahwa
di film pulau plastik itu bahayanya seperti kanker, apalagi beli itu ya, apa aja itu tuh. bahayanya? Itu data dari Universitas Airlangga waktu itu, Profesor Narto. Ya menarik faktanya. Aku aja sebenarnya di pulau plastik ini sebenarnya kan aku tidak datang ke situ dengan pengetahuan. Aku justru mengikuti proses ketemu sama orang ini, dengerin. Oh, datanya kayak gini. Aku juga shock banget. Sampai aku bilang kayak meneliti Faces itu. Ya, Facesnya beli kan. Kenapa? Itu seperti tadi itu. Kita memilih Copernic untuk riset karena dia kompeten. Waktu aku datang dengan gagasan, siapa yang mau meneliti kotoran manusia, 100 kotoran manusia? Koton menyanggupi. Udah. Kita kan berkolaborasi dengan orang yang real action mau melakukannya gitu kan. Dan memang udah punya track record di bidang itu gitu loh. Sehingga akhirnya informasi yang kita berikan legit gitu. Dari Airlangga juga punya penelitian tentang mikroplastik dan ya banyak ada gangguan hormon, bersifat karsinogen, sebagai pemicu kanker. Seberapa bahaya sih mikroplastik itu, Bleh? Kalau memang kita nggak concern ke sana? Oh, bahaya banget. Seberapa bahaya semuanya? Bahaya banget. Terutama untuk alam, Buana Alit dan Buana Agung, bahaya banget. Itu udah bahayanya apa? Terpapar. Begitu dia masuk ke tubuhnya kita, dia mengikat polutan-polutan di alam masuk ke tubuhnya kita. Dan waktu aku teliti Facesku, aku banyak sekali mengandung mikroplastik. Aku nggak bisa kebayang bagaimana. Dan itu rata-rata 100 orang Indonesia di film Pulau Plastik. Ini kan kita meneliti 100 Faces nih. Rata-rata banyak. Sampai pejabat ada kan? Sampai semua. Wah, kita ketemu wali kota, kita teliti. Pokoknya dari orang high class sampai orang yang kumuh tinggal di bantaran sungai coba kita teliti. Maksudnya untuk memberi gambaran perspektif bahwa itu bukan lagi masalah di lautan, bukan ada di garam, di ikan, di apa semua, tapi itu udah ada di tubuh kita. Ini isu yang sudah masuk ke tubuh kita lagi gitu loh. Untuk membuat isunya menjadi lebih dekat dan personal kan. Ya, aku pikir kalau untuk seberapa bahaya atau seberapa detail, mungkin semoga habis bioskop ini Pulau Plastik ada di online ya, sehingga teman-teman bisa nonton, bisa lebih detail lagi. Ntar kalau aku bicara semuanya di sini, jadi spoiler dong, orang tahu gitu. semua filmnya. Oh iya benar-benar. Nah, sekarang kita bicara soal perdebatan di media sosial nih, Bli. Waduh. Nyerah. Ini panas sekali nih kayak Bli Robi dalam beberapa pekan terakhir. Oh iya, aku nggak ngeh loh. Aku pikir ya wajar orang berkomentar. Oh gitu ya. Kok bisa Bli Pulau Plastik tuh dicap seolah-olah itu pesanan gitu? Gimana ceritanya dulu? Wah, itu aku nggak ngerti. Kalau menurut Bli gimana itu? Aku nggak ada opini karena kan maksudnya dari aku pribadi aku lihat pesanan di mananya, greenwashing di mananya. Nah, kalau dari menurutmu yang udah nonton. Kalau aku menyimak sih ya. Kalau aku udah nonton ya? Ya, udah. Enggak, bukan masalah kontennya nih ya. Kalau aku kontennya aman nggak? Kalau kontennya, kalau aku menilai kontennya sih, artinya pesannya cuman bahaya mikroplastik. Kita harus artinya pesannya bahwa kita mengurangi pemakaian plastik sekali pakai kayak gitu ya. Nah, terus ada narasi Trumpnya juga di sana kayak gitu. Mungkin itu juga yang membuat netizen juga bertanya-tanya, Bli. Iya. Kalau dari menurutmu yang jujur nih, jangan terpengaruh oleh netizen. Dari opinimu jujur yang nonton. Ada greenwashing-nya enggak di sini? Konten. Kalau secara pribadi sih, opini jujur ya, tanpa ada intervensi daripada gosip. Karena Bli ini kan artinya seolah-olah propagandanya itu artinya anti Trump kayak gitulah. Makanya di netizen yang sebagian besar pendukung Trump menyimpulkan secara sederhana bahwa ini greenwashing nih. Iya, greenwashing. Greenwashing itu kan menurutku adalah sebuah solusi yang menggiring kepada hal yang bukan solusi sebenarnya, kan itu kan greenwashing. Solusi lingkungan yang berusaha untuk menjauhkan orang daripada solusi lingkungan yang sebenarnya kayak gitu kan, itu greenwashing. Nah, kalau dari opininya kamu, entah itu kalau belum ada intervensi tentang ini anti Trump apa semua, ini ada nggak di Pulau Plastik? Nah, gitu. Yang aku simak juga dari perdebatan antara netizen dan setelah menyimak Pulau Plastik filmnya itu, yang aku simpulkan mereka ini menyimpulkan bahwa di sana ada Unilever di web Copernic. Nah, sementara di Pulau Plastik ini di Pulau Plastik dulu. Pulau Plastik. Nah, Unilever kan kita tahu produksi plastik juga banyak. Itu kemudian disimpulkan bahwa proyek Pulau Plastik ini Unilever ada di situsnya Copernic dan Copernic menjadi salah satu tim kolaborator kita di Pulau Plastik. Kan? Ini kan, tapi di Pulau Plastiknya ada logo Unilever sebagai sponsor? Sebagai sponsor enggak. Nah, tapi di sana kan ada juga kan? Di mana? Keterangan ya. Kita di situ dari opinimu sebagai pengamat, sebagai jurnalis,
itu kita membawa titipan pesan Unilever atau di situ kita justru mengkritisi kebijakan-kebijakan perusahaan-perusahaan besar? Kalau kontennya ya mengkritisi, kontennya ya. Kalau dari perusahaan besar itu kira-kira akan mengizinkan kita untuk kalau mereka mendanai akan mengizinkan nggak kita mengkritisi mereka? Makanya gimana tanggapan beli soal isu-isu kayak gitu? Berarti dari opinimu sepintas dari pesan kontennya itu ada hubungan nggak kira-kira? Apakah kita dibentuk nggak opininya oleh perusahaan-perusahaan besar? Sementara kita di situ banyak melawan institusi-institusi. Maksudnya bukan melawan, mengkritisi tentang kebijakan produsen, mengkritisi tentang kegiatan-kegiatan yang bersifat agenda besar untuk menghindari. Menurut kita kan recycle itu greenwashing kan. Justru kita mengkritisi greenwashing itu sendiri. Dan kebanyakan juga perusahaan-perusahaan besar di dalam Pulau Plastik itu dari dulu mereka menggiring orang untuk recycle karena supaya mereka bisa terus berproduksi kan. Itu kira-kira sinkron nggak? Ada titipan itu nggak dari nuansa dari kontennya aja? Kalau aku menonton sekali, aku belum bisa berkomentar. Sekarang kita baca pertanyaan netizen aja ya. Kalau gitu beli ya. Oke. Sekarang nih kayaknya pertanyaan netizen udah banyak ini beli. Udah siap lah jawab beli? Siap. Ya, yang bisa aku jawab, Kalau nggak bisa aku jawab, aku mungkin bilang nggak. Oke, pertama dari Anik yang mau tanyakan apa sikap beli selama pandemik ini, new normal atau true normal. Terus yang satu lagi, Bli terkenal dengan lirik lagu yang kritis semisal Mafia Medis, di mana lagu ini identik dengan keadaan saat ini. Salah satu liriknya adalah iblis yang sembunyi di jubah suci. Mafia Medis, kau bermain dengan nyawaku. Yang saya tanyakan adalah sikap Bli selama ini kok tidak mencerminkan lirik lagu yang Bli buat selama sama sekali dari postingan awal di masa pandemi ini tidak pernah mengkritisi instansi terkait. Ini di luar Pulau Plastik berarti ya? Isu pandemi. Di luar konteks nih. Waduh, ini semuanya kita bicara di luar konteks. Isu pandemi, kalau dalam isu pandemi ini kan isu yang bisa dibilang di generasi kita baru kan. Semua orang terutama waktu bulan Maret itu semua kayak tanpa kecuali siapapun, mau pemerintah, mau rakyat sipil, mau korporasi, bahkan korporasi yang gede-gede pun ikut tumbang kan. Yang dulunya adalah raksasa paling banyak profit tumbang, ini kayak jadi Bali yang banyak mengeruk keuntungan apa semua tiba-tiba juga dari pariwisata juga ambruk. Dalam mode itu dalam 1 tahun terakhir, tahun kemarin itu general public yang menjadi prioritas utama itu adalah bagaimana bisa survive. Dengan situasi yang uncertain. Survive yang maksud Beli itu gimana sih? Survive masih untuk bisa melewati pandemi ini yang nggak tahu berakhirnya kapan, right? Artinya bisa bertahan gitu lah. Bertahan, ya. Waktu bulan Maret pertama, kita sebagai band udah bilang, wah kiamat nih untuk industri event nih. Apalagi di grafiknya itu event dan entertainment industri paling merah. Aku sebagai manajemen di bandku waktu saat itu bilang, wah band nggak boleh menyerah nih dalam situasi kayak gini. Apapun band harus tetap konser untuk beradaptasi, bukan menyerah pada keadaan yang beradaptasi. Yang bisa kita lakukan saat itu adalah konser online. Oke, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh ketemu orang, tapi kan kita punya internet. Kita sebagai manusia yang beradab, berarti kita adalah beradab artinya mampu untuk mengatasi tantangan peradaban, beradaptasi. Ya udah kita pakai online aja konser. Dan kita sudah sampai 3 kali 4 kali bikin konser online. Dan bukan cuma konser aja, bahkan kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Pada waktu itu bulan Maret, bulan Juni terjadi krisis hand sanitizer kan. Karena kita punya uang aja mau beli hand sanitizer udah nggak ada apa semua. Tapi pada waktu itu orang perlu. Apalagi keluargaku. Masih gawat-gawatnya dulu ya. Ya, keluargaku Yayasan Bumi Sehat pada waktu itu kita kan proyek sosial melayani persalinan bayi. Secara cuma-cuma banyak kan, by donation gitu. Bahkan banyak teman-teman di sini aku lihat melahirkan di Bumi Sehat nggak bayar gitu, bayarnya pakai duren, bayarnya pakai tato. Maksudnya proyek sosialnya kita. Dan pada waktu itu kita juga kesulitan karena situasi yang tidak menentu ini, banyak bidan-bidan yang kerja itu takut karena nggak ada hazmat, karena nggak ada hand sanitizer, alat-alat memadai karena krisis. Pada waktu itu sebagai orang yang menolak untuk menyerah pada keadaan, Navikula, kita berkolaborasi dengan siapa aja. Bahkan pada waktu itu kita partneran waktu itu sama Egar juga. Saya telepon, Egar kan pabrik pakaian nih sama teman-teman pada waktu itu. Pasti bisa dong bikin hazmat tuh untuk tenaga-tenaga kerja yang ketakutan, maksudnya tidak safe bekerja, tidak nyaman lah apa semua. Akhirnya benar teman-teman dari Egar bikin hazmat yang apa semua kirim. Kita sampai Bumi Sehat sini, kirim ke Papua bahkan. Kirim ke beberapa rumah sakit apa semua. Kurangan hand sanitizer waktu itu kita lihat bekerja sama. Udah waktu itu kebetulan partnernya kita Kopernik kan. Kopernik kan dia orang riset kan. Riset dan oke, apa yang kita bisa bantuan? Oke,
Kita riset, oh ya ternyata di Bali ini satu provinsi Karangasem punya 1.000 petani arak. Oh, bahan utama hand sanitizer kan alkohol. Bisa nggak dalam 2 minggu kita untuk mengatasi kekosongan hand sanitizer ini kebutuhan? Oke, kerjasama. Oke, kontak temannya kita, Gunartawa dari Samsara itu, bisa nggak kerja sama koperasi untuk supplier? Oke, 1 minggu kita bikin 2.500 liter. Hanya sampai 6 bulan setelah itu kita udah bikin total 17.000 hand sanitizer berbahan arak. Untuk butuh dana siapa? Kita kontak temannya kita siapa yang banyak punya duit pada waktu itu dan ada dana concern untuk isu sosial kayak gini. Diageo. Diageo yang apa namanya kontak yang bikin Smirnoff, bikin apa alkohol. Oke, partner bikin. Siapa? Kita nggak ada eksperimennya, nggak ada pengetahuan nih bikin standar untuk hand sanitizer yang bagus. Oh ya, siapa temannya kita yang bisa bikin? Embun Kosmetik sama Utama Spice. Bisa bikin hand sanitizer berbahan arak? Oke, bisa. Kalibrasi 70% alkohol, bikin tek. Tapi kalau kita ini akhirnya karena banyak kita punya untuk distribusi ke medis-medis, kan nggak bisa kita sembarang bilang ini hand sanitizer bagus atau enggak. Siapa ini yang bisa meng-approve bahwa kita ini sesuai dengan standar medis? Ya Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter, lembaga resmi lah untuk begitu. Jadi kalau ada kerjasama kayak ini, why not? Kita kan emergency respon. Kita bergerak sesuai dengan kebutuhan. Yang bertanya ini menurutku bertanya begitu karena lu Beli Robi membuat diksi dalam lirik lagunya itu kan sangat ganas terhadap mafia medis. Ya, tahun 2008 untuk Prita Mulyasari waktu itu. Sementara di pandemi ini kan menurut dia ada identik dengan medis, dunia medis kayak gitu. Itu ya sih intinya sebenarnya. Iya, dunia medis dan kita harus kritis apakah sponsor Beli Robi ini mempengaruhi integritas Beli sebagai musisi yang memang suka mengkritisi gitu? Nah, aku dulu kan wacana dunia medis kan dari memang udah lama kan. Maksudnya industri apalah orang bilang mengenai vaksin apa semua ya, setiap ada pandemi pasti akan ada produk vaksin. Vaksin yang dihasilkan. Dulu orang kena polio, tiba-tiba ada vaksin polio. Dulu suntik polio nggak? Yo, suntik polio dia dulu. Iya, berarti kamu kena kacung global. Itu kan polio. Iya, apa bedanya juga sekarang kan pandemi. Nah, itu kan menurutku artinya kalau vaksin COVID ini kan kalau vaksin itu yang ya, tapi kronologisnya kan sama. Dari pandemi muncul sebuah produk vaksin dan akhirnya menjadi normal baru dan lain-lain. Kalau vaksin polio itu kan sudah riset beberapa puluh tahun kalau menurut. Iya, makanya ini kan baru. Selain hasil risetnya bagaimanapun kemudian tidak ada apa semua. Tapi ini kan adalah respon yang sangat normal pada apapun. Entah itu kamu mencari profit daripada apa semua, ada kebutuhan dan kamu harus ada demand, harus itu kamu kasih supply. Itu kan orang bereaksi apa semua dan kebanyakan dari masyarakat bukan demand supply kebanyakan. Adalah survive dalam situasi yang tidak menentu ini. Aku ada klinik keluarga perlu hand sanitizer, ada yang jual, bikin. Kita semua respon. Dan berapa respon dari Navikula kemarin juga kayak teman-teman di Jering, Twice waktu Jering bikin bagi-bagi pangan. Wih, keren nih ada teman kita bikin bagi-bagi pangan gitu misalnya. Oh, aku setuju di bagian itunya gitu loh. Navikula dapat job manggung, bikin konser, dapat uang, kita beliin sayur, kirim ke Twice. Kan kita merespon. Oh, sempat juga waktu Twice itu ya? Iya, sebenarnya kita sampai telepon Jering, aku mau ikut nih bagi-bagi panganmu, bagus, kita kirim Twice. Kita kirim sayur ke Gendo untuk Penggak Main Mercy, kirim ke Kubu Kopi. Kita juga bikin 2 kali penggalian pangan. Ada teman kita yang lari dari Lovina ke Canggu untuk ngumpulin uang, bikin pangan. Kita bikin 2 kali pangan khusus untuk musisi dan kru panggung. Kru-kru panggungnya kita, kru-krunya kita kan pada lapar juga. Kita bikin konser 2 kali untuk itu. Caranya adalah gimana? Untuk bikin konser biar bisa apa semua ya sesuai dengan protokol kesehatan lah gitu. Gila aja kita bikin konser, tujuannya kita kan bukan untuk konser caranya, tapi tujuannya kita adalah membuat ini bisa terjadi dan apa yang maunya kita bantuan ini terdistribusi kan. Dan kemampuannya kita bagaimanapun caranya adalah kemampuan manusia untuk menjawab tantangan peradaban dengan situasi sekarang. Nah, pertanyaan dia yang tadi pertama ini kan artinya apakah Pulau Plastik ini mempengaruhi independensi Navikula atau khususnya Beli Robi sendiri? Oh, itu kan pertanyaan kedepannya deh. Nggak ada dong. Nggak ya. Tetap nanti kalau ada yang nggak beres, tetap Navikula bisa berkarya yang kritis kan? Navikula juga nggak sebodoh itu juga Oke, pertanyaan pertama udah terjawab ya. Yang kedua sekarang. IKD 666 film karya dari Watchdog biasanya bisa nobar di mana saja. Kenapa untuk Pulau Plastik hanya di bioskop? Satu lagi, Navikula jangan kayak Slang. Gimana nih tanggapannya nih? Komparasi kayak Slang aku tidak perlu jawab ya, itu urusan masing-masing orang. Aku tidak merasa kayak gimana ya, uncomfortable untuk membanding-bandingkan gitu kan. Setiap orang punya
caranya mereka sendiri-sendiri untuk eksis gitu. Nah, kenapa tidak di bioskop, Watch Dogs apa semua kan? Itu apa semua. Saya penggemar Watch Dogs, saya nobar apa semua. Pulau Plastik kalau serialnya kita memang untuk pemutaran keliling-keliling. Tapi waktu bikin film bareng Visinema, kesepakatannya kita memang tantangan nih. Sejak Indonesia merdeka nih, susah banget nih masuk bioskop. Sejak Indonesia merdeka itu baru 11 film dokumenter masuk bioskop. Kita bergerak nih, ide, ambisi kita. Bisa nggak film dokumenter kita, ada Watch Dogs, ada Coki Nasution, ada teman-teman yang agak kritis filmnya nih, bisa nggak masuk bioskop? Ini kan challenge buat kita kan. Ternyata ini menjadi film ke-12 dokumenter tentang lingkungan masuk bioskop. Menurut kita itu prestasi kan. Setelah itu sukses kita masuk bioskop, entah besok kita mau pasti online, platform kan suka-sukanya kita. Kalau dari awal kita untuk masuk cuma diposting di YouTube, siapa saja bisa bikin. Maksudnya tapi kan mungkin yang bertanya ini tujuan film Pulau Plastik ini untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kenapa nggak bisa ditonton oleh banyak pihak yang efeknya bisa kan, artinya semakin banyak yang teredukasi, mungkin gitu maksudnya. Iya. Gitu. Kalau kita mungkin dari segi beberapa kali kita pengalaman, Navikula juga bikin produk, video klip apa semua kan YouTube kan, bikin vlog apa semua kita juga YouTube. Kalau kita masuk YouTube, itu audiensnya kadang-kadang followernya kita aja. Justru semuanya terbatas. Berapa sih followernya Navikula, berapa sih followernya Pulau Plastik, mungkin terbatas ya. Tapi kalau begitu kita masuk bioskop, sebenarnya ini sudah menjadi topik yang lebih audiens lebih luar. Orang-orang kayak... Bisa pihak otoritas juga yang... Iya, kalau aku di YouTube, belum tentu Gubernur Jakarta Anies Baswedan nonton. Tapi kalau diputar di bioskop di Jakarta, XS1, jadi mungkin jadi... Ada rencana nggak untuk bisa ditonton oleh publik luas? Pastilah. Ini menjadi wacana publik di luar daripada audiens kita aja, kita udah senang kan. Kita juga nggak berharap banyak seandainya ini menjadi meledak apa semua. Dan aku pikir juga bioskop itu adalah dunia baru bagi kita. Ini membawa level, kalau cuma di YouTube mungkin cuma yang kita kayak ngentungin Uya di Pasir lah. Maksudnya kita memfeeding orang yang sebenarnya sudah menjadi follower kita. Tapi kalau bioskop itu potensinya bisa baru. Harapannya kita juga untuk bisa membawa ke festival internasional. Semoga dari doa dan dukungan teman-teman bisa. Biar ada sesuatu yang dari Bali, sesuatu yang berangkat dari Bali banget ke nasional dan internasional. Seharusnya kan kita sebagai orang Bali kan mendukung lah, maksudnya. Betul, Bli. Oke, Bli. Pertanyaan berikutnya Eka Sastra 96, Bli. Yang mau bertanya berapa dapat keuntungan dari acara Pulau Plastik? Waduh. Ini acara ini. Berapa maksudnya proyek Pulau Plastik ini berapa Bli dapat keuntungan gitu maksudnya Bli? Kalau gitu hitung-hitung mungkin aku dari Bill Gates mungkin berapa? Aku tanya lu lewat vaksin. Halo. Berapa nih ditransfer? Karena mungkin dia melihat di Kopernik kan ada mungkin, itulah yang punya Bill Gates. Kemudian Gavi, kemudian juga ID. Nah, mungkin di sana disimpulkan bahwa Robing ngalih kan nih proyek Pulau Plastik. Nah, Pulau Plastik kan entiti sendiri kan. Gimana? Entiti sendiri dia. Di luar daripada ini apa semua. Kalau kita lihat itu logo-logo itu kan kita nggak bisa random. Ini dapat kasih uang Pulau Plastik ini apa semua. Bahkan ada gosip yang bilang lagi kayak Pulau Plastik dapat duit dari satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Dapat duit dari mana? Dari mana men? Begitu aku cari-cari kan, apa nih hubungannya? Oh ternyata dulu perusahaan tambang ini tahun 2014 waktu nyumbang gempa Sinabung ya. Dia beli penyaring air dan lampu tenaga solar dari Kopernik. Untuk mereka sumbangkan ke korban gempa Sinabung. Itu tahun 2014. Kita juga aku sampai bingung gitu kan ada gosip kayak gitu kan? Ada kan? Artinya di proyek Pulau Plastik ini dianggap didanai dari privat. Didanai oleh privat. Aku cari-cari ya kapan nih, aku tanya sama teman-teman di Kopernik yang lama-lama gitu kan ini sudah Kopernik aku lihat institusi yang sudah puluhan tahun berjalan kan, proyeknya udah banyak. Dari mana ya kita dapat duit ya? Coba bongkar. Oh iya, 2014 pernah beli penyaring air dan lampu solar untuk disumbangkan ke Sinabung. Artinya kan mereka nggak salah juga bertanya gitu loh. Sekarang saat ya, tapi bertanya, tapi itu kan sudah ada di website maksudnya. Udah ada keterangan ya? Udah ada keterangan, itu ada komplit kan. Kopernik adalah lembaga profesional yang transparan. Ya bertanya harus berdasarkan fakta juga. Atau jangan-jangan bertanya gara-gara cuma dengar dari temen aja gitu loh. Itu kan beda. Itu bukan
pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu. Atau itu pertanyaan yang didasari oleh gosip kan. Habis itu juga kalau memang benar-benar ingin bertanya, kan ada nomorku, japri aja, Rob saja Kenesing. Kalau memang ingin membangun. Tapi kalau langsung nulis di website kan aku pikir, wah ini motifnya apa gitu juga kan. Nah, tapi aku menganggap bahwa teman-teman ya care lah gitu. Aku pertanyaan pasti aku akan jawab sebisa mungkin aku pertanyaan. Dan ini memang membangun wacana yang kritis dan juga membuat segala bentuk opini kita di publik, apalagi pakai medsos itu harus memang berlandaskan etika dan integritas juga kan, biar nggak liar gitu loh, desas-desus. Berarti kembali lagi pertanyaan itu, seberapa keuntungannya? Pulau plastik didanai oleh Freeport? Nggak ada. Nggak ada. Intinya nggak ada. Freeport nggak ada. By Microsoft? Nggak ada. Nggak ada. Ini nggak apa, nggak ada lagi. Nggak, apalagi dia. Itu urusan vaksin sama urusan plastik apa hubungannya itu loh. Berarti nggak ada ya? Nggak ada, men. Zero. Pulau plastik sama sekali zero pendanaan dari produsen plastik. Nggak ada. Itu semua dari Visinema Pictures. Berarti klarifikasi oleh Bli Robi, berarti proyek Pulau Plastik ini 100% Bli didanai Integrity oleh Visinema. Dan juga kalau kita lihat kontribusi orang ini kan peneliti apa semua, ada teman-teman ekoton dan semuanya sebenarnya mengkontribusikan karena passion nama proyek ini, mengkontribusikan lebih banyak daripada yang mereka dapat. Kalau aku ditanya berapa keuntunganku Pulau Plastik, aku bisa bilang lebih banyak yang aku keluarkan daripada yang aku dapat. Berarti istilahnya rugi gitu Bli ya? Kalau memang hitung-hitungan finansial. Kalau kamu beriatnya ke pura, kamu nganggap dirimu rugi enggak. Artinya secara finansial maksudnya. Kita nggak bisa untung rugi. Secara keuntungan adalah seperti yang Bli katakan, antara yang Bli keluarkan dengan yang Bli dapat itu lebih banyak yang Bli keluarkan. Lebih banyak yang dikeluarkan. Gitu yang terjawab. Betul. Dan menurutku itulah yatnya. Kan kalau kita yatnya, inilah persembahan kita untuk Bali, untuk Indonesia. Nggak ada, kita nggak hitung-hitungan kan? Ya, gitu. Pertanyaannya sudah dijawab sama Bli Robi ya. Kira-kira apakah film selanjutnya akan ada episode Pulau Masker nih Bli? Kalau ada tolong dibuat Bli, pasti keren kayaknya. Iya. Kalau Pulau Plastik itu kan kemarin sempat ada rumor Pulau Plastik kan nggak membahas masker. Loh, Pulau Plastik kan dibuat syutingnya kita sebelum pandemi. Oh gitu. Justru kita dirugikan pandemi gara-gara kita nggak boleh rilis bioskop. Harusnya tahun lalu kita rilis. Itu kan dibuat selama pandemi. Mana kita tahu ada isu masker dan lain-lain, ada isu pandemi gitu loh. Jadi kan sempat juga viral kan, artinya kenapa Robi sama Navikula ini kok tidak fokus di isu sampah pandemi gitu. Sampah sekali pakai. Ya, masker, APD dan lain-lain lah. Betul. Gitu. Kenapa? Dan aku sendiri juga sejak awal juga memang maskerku yang berkali-kali pakai. Kalau pakai masker pakai yang berkali-kali gitu. dong. Cuci apa semua. Anakku juga di rumah pakai popok ya popok yang aku cuci sendiri. Kalau kamu udah tahu bahwa ini sampah, kamu ngapain pakai gitu loh. Maksudnya itu kan pilihan tanggung jawab konsumen kan. I mean, aku tidak terlalu menjudge orang untuk apa semua. Cuma kalau seandainya ada teman-teman nih yang peduli untuk bikin isu kayak gini, siapa tahu ada yang dana nawarin kita, coba dong tentang sampah pandemi nih, isu sampah sekali pakai turun lagi, mati suri lagi. Bagaimana naikin lagi isu, mungkin bisa aja kalau ada yang misalnya tertarik untuk buat film. Tapi apakah ada production house yang tertarik untuk bikin film itu? Mungkin aku nggak tahu juga. Karena untuk membuat sebuah film itu nggak kayak untuk membuat vlog loh. Kalau membuat vlog aku bisa pakai sendiri. Ini kan butuh riset, kolaborator. Kayak Copernic itu kan lembaga riset. Dari dulu awalnya kalau kita mau cari data-data yang kredibel, mereka bekerja sama dengan universitas, berbicara dengan institusi-institusi resmi, kita kerja sama dengan universitas, dan tidak bisa dikait-kaitkan dengan proyek-proyek yang lain gitu loh. Seperti misalnya kita butuh dana dari Badan Pusat Statistik BPS. BPS kan kerja dengan siapa aja yang pakai dananya mereka, dari perusahaan gede, dari pemerintah, dari siapapun yang pakai data BPS, mereka menyediakan data. Terus kita menuduh BPS antek ini, antek itu gara-gara mereka menyediakan data gitu. Habis itu misalnya kayak ada seperti kasus misalnya kayak yang tadi rumor tadi itu, ada orang misalnya yang tadi kasus apakah belum pasti aku Navikula keluar album. Entah itu siapa, kayak entah itu Trump, entah itu siapa beli. Aku suka Navikula, aku beli albumnya. Ya udah, kita jualan album nih, jual. Apakah kita ada hubungan Pokoknya sebatas customer aja maksudnya. Oke, selanjutnya di Umbu Remu. Menurut Bli Robi, apakah tidak kontraproduktif
itu film yang berbicara dan katanya mengedukasi masyarakat masalah sampah, malah disponsori oleh perusahaan-perusahaan raksasa penghasil sampah dan pencipta polusi terbesar di dunia. Ya, ini kan balik lagi ke tadi itu kan. Ke Pulau Plastik untuk edukasi mengapa ditayangkan terbatas. Oh, yang tadi. Nah, yang tadi juga. Kontraproduktif maksudnya, artinya ini karena mungkin ada Unilever di sana, Bli. Ya. Di mana? Di websitenya. Websitenya Pulau Plastik? Di Kopernik. Kopernik itu, oh ya, oke. Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan, Bli. Oke, yang pertama adalah Kopernik Pulau Plastik. Dia di sini kan kita kolaborasinya adalah riset kan. Dan hubungannya setauku, Kopernik itu kan lembaga riset yang terbuka pada menyediakan eksperimen atau data untuk siapapun klien yang meng-hire-kan mereka untuk setiap perusahaan apa semua membutuhkan riset. Riset misalnya kalau kamu punya suatu produk, coba dong riset misalnya impact-nya ini pada lingkungan. Mereka akan meng-hire universitas atau mengesahkan lembaga-lembaga yang memang punya expertise dalam bidang eksperimen dan riset. Kopernik aku pikir banyak dari dulu kerjaannya mereka memang riset-riset kayak gini. Entah itu datanya begitu dikembalikan ke partner-partner ini mau dipakai apa enggak terserah mereka kan. Setauku dulu itu tahun 2017 kalau nggak salah itu seingatku itu partnership antara Unilever sama Kopernik itu adalah proyek, itu dimulai dari proyek pengurangan berdarah sama malaria di Myanmar. Habis itu demam berdarah sama malaria ini ya nggak ada hubungannya sama plastik ya. Habis itu proyek itu mau diimplementasikan di Indonesia untuk mengurangi karena Indonesia tingkat demam berdarah tinggi kan. Sebelum mereka mengimplementasi itu mereka akan bekerja sama dengan lembaga riset. Untuk mendata di lapangan apakah proyek itu efektif apa enggak. Waktu itu kerjasamanya Kopernik adalah bikin eksperimen dan riset untuk menguji apakah proyek pengurangan demam berdarah dan malaria yang dimiliki oleh Unilever ini efektif apa enggak. Itu aja sih. Hubungannya dengan Pulau Plastik nggak ada. Sama sekali. Kita sama sekali tidak ada sepeser pun duit dari itu. Itu mungkin info-info di web itu yang menyebabkan mispersepsi. Dan itu sebenarnya udah ada di web juga. Maksudnya baca juga. Jangan-jangan nggak bisa bahasa Inggris. Oh, bilingual bisa? Bilingual ada Indonesia. Ada tulisan. Jangan kita menebak, ini ada logo ini, berarti kamu dapat duit. Nggak bisa dong. Oh gitu. Maksudnya ya. Gitu, jangan hitam putih langsung hitam putih. Iya, gitu hubungan ya, kalau kayak gitu kan semua universitas di seluruh Indonesia pernah bekerja sama dengan siapapun gitu. Dan pusat statistik pernah bekerja dengan siapapun. Kalau aku mencari-cari hubungannya misalnya kayak, oh ya bajumu apa mereknya, kayak gini, apa semua merek ini ngambil bahan dari mana, ngambil bahan-bahan plastik dari mana, ngambil rayon dari mana. Berarti kamu ada hubungan kerjasama dengan dia kan bisa aja dicari-cari maksudnya. Tapi kan ngomong tadi itu bahwa saat kita berbicara tentang kritisi atau apa semua, kritisi kontennya. Kan bukan hal kriwil-kriwilnya, apalagi hal kriwil-kriwil itu tidak berlandaskan fakta sama sekali. Nah, berarti kalau aku simpulkan sih dari itu sama seperti gini, Bli. Apa namanya? Ketika aku ibaratkan sebuah media gitu, karena aku kan orang media kan. Media yang didanai oleh misalnya perusahaan tertentu, media ini kemudian menggarap proyek investigasi membongkar misalnya skandal korupsi. Sementara diketahui oleh orang, oh ini yang mendanai media ini untuk proyek ini adalah lawan dari perusahaan ini nih. Itu menurutku analoginya sih seperti itu. Oh jangan-jangan nih kayak gitu. Tapi dari analogimu yang tadi itu, dalam film Pulau Plastik itu kan banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan desain packaging perusahaan-perusahaan besar, banyak mengkritisi kebijakan kita membuka impor plastik dan apa semua. Logis nggak kita didanai oleh sesuatu yang kita kritisi? Itu yang membuat Bli selalu kalau debat di medsos tuh menyarankan nonton film. Nonton filmnya dulu biar tahu gitu loh. Iya. Maksudnya logis nggak kita didanai oleh perusahaan yang sebenarnya kita kritisi. Kalau dalam strateginya Pulau Plastik dari dulu kita nggak ada kayak kamu gini-gini, nggak ada kita name SM ini. Kita selalu kayak kolaboratif. Kayak kita sama-sama bagian dari masalah, di mana kita bisa berperan untuk solutif. Tidak ada name dan shame. Oke. Selanjutnya Bli mau nanya, Bli percaya nggak kalau band-band yang punya fans banyak sengaja dipelihara atau dihidupi di masa pandemi ini oleh LSM yang didanai perusahaan globalis supaya sesuatu saat keperluan untuk memuluskan agenda mereka tidak bisa menolak. Thanks Bli. Artinya Bli sengaja nih dipelihara sejak mungkin 5 tahun atau 10 tahun terakhir nih. Saya pelihara Navikula nih biar nanti agenda saya mulus pandemi ini. Itu maksudnya. Oke, ini pemikiran yang menarik sih. Percaya nggak ada gitu-gitu. Pemikiran yang menarik. Aku pikir
Kopernik memelihara Bli sejak kapan ya? Aku memelihara gimana ya? Maksudnya aku dari segi LSM aja, aku pikir banyak LSM yang termasuk Kopernik juga kayak struggling juga di masa pandemi ini. Karena mereka kan kebanyakan juga kerjasama dengan banyak sekali institusi-institusi yang dulu punya keinginan untuk misalnya membantu daerah tertinggal atau pemerataan kesejahteraan. Dan selama pandemi ini aku pikir banyak sekali LSM yang struggling untuk, karena dulu gede, menghidupi karyawan aja udah susah dan harus kayak karyawan apa semua. Jadi untuk mereka maintenance internalnya aja udah susah banget. Apalagi mau miara band. Itu dari mana? Maksudnya mungkin lebih gampang ya kalau lihat dari LSM, dari perusahaan zaman pandemi ini lebih banyak meng-cut orang daripada miara orang ya. Iya. Maksudnya secara logis agak susah. Berarti Bli merasa tidak ada yang memelihara Navicula atau Bli Robi gitulah dari dulu yang pelihara Navicula, yang manajemen Navicula. Yang pelihara Navicula lah akar rumput, manajemenku. Itu PT punya aku sendiri. Dan kita adalah mengelola Navicula. Nah selama ini, selama 25 tahun ya struggling lah kita. Tetap konser, tetap apa semua seperti band-band lainnya selama pandemi pun kita konser. Kalau itu hanya bisa konser online. Dan saat band-band ini mau konser online, mau konser sesuai prokes, menurutku etikanya orang yang sedang survive tidak boleh diserang, tidak boleh dikritisi. Biarkan band-band industri kreatif ini bekerja sama survive dengan caranya mereka sendiri. Dan menyerang mereka, entah itu mereka cara konser online apa semua, aku pikir salah gitu loh. Dan standar ganda juga. Kamu menyerang si A dengan alasan tuduhan kamu bikin konser online, tapi si B temanmu bikin konser online kamu diam aja gitu. Standar ganda itu kan banyak kan. Oh ada yang gitu ya Bli ya? Nggak perlu jadi tahu kan, kita sama-sama tahu. Cuma aku tidak ada intensi sama sekali karena justru tujuanku adalah semua band survive lah dengan caranya masing-masing, beradaptasi dengan cara-caranya masing-masing karena kamu, kita paham situasi kita saat ini. Dalam situasi pandemi tidak boleh kita menyerang orang yang sedang survive. Oke, itu Semeton atau netizen Jack Bali yang bertanya, jujur gue suka banget sama lagu Navicula yang Televisit, cocok banget dengan situasi sejak pandemi. Media-media mainstream lokal dan internasional udah kayak tai semua. Terima kasih Bli Robi sudah menulis lagu yang emang nyata adanya. Media-media memang sudah dibayar untuk mencuci otak kita dengan tahayul COVID dan global warming yang menurut mereka sangat mematikan. Tapi bohong karena setelah gue benar-benar dalami lagi, keduanya emang ada tapi nggak seseram bacot MSM, media mainstream maksudnya. Terima kasih ya Bli untuk lagunya, semoga Bli juga paham makna karya-karya yang Bli tulis. Kembali soal ragu nih, antara karya Navicula dengan yang Navicula lakukan atau Bli Robi lakukan di masa pandemi. Masa pandemi, oke. Kembali lagi soal itu. Ini ngomong pandemi sama ngomong pulau plastik itu yang relevansi jauh lagi ya kembali ya. Ekspektasinya netizen kayak terlalu jauh loh. Seolah-olah Robi aja Tuhan gitu. Oh no, I mean it's like a Tuhan Bli. Kayak film Batman sama Superman itu false god. Habis itu ya maksudnya ekspektasi orang thank you, orang melakukan ini kan gara-gara care kan, gara-gara salut sama Bli sebenarnya, gara-gara fans sama Bli Robi gitu. Thank you perhatiannya, aku anggap ini sebagai care. Aku selalu menganggap apapun opini orang adalah kritik yang atau untuk review kan. Thank you banget untuk itu. Untuk pandemi, kalau di pandemi ke topiknya televisi itu kan sebenarnya dari dulu adalah kayak pilihan ke pengisi konten untuk bertanggung jawab ada apa feed yang mereka kasih ke konsumen. Habis itu juga dulu zaman TV mungkin viewers tidak punya pilihan. Itu kan dibikin sebelum zaman ada konten kayak YouTube kayak apa semua ada kan. Jadi kayak di feed gitu loh, apa yang ada di TV itu yang kamu harus ikut. Schedule-nya ini kamu harus nonton, kalau nggak gitu kamu akan ketinggalan berita apa semua. Tapi sekarang kan audiens atau pemirsa sudah punya 1001 pilihan nih. Iya. Mau nonton film aja, mau nonton sambil kamu di toilet pagi-pagi juga bisa nonton Netflix. Kamu yang menentukan acaramu kapan, ada di TV kelewat, udah ada kontennya di YouTube, ada pilihan. Sekarang berarti pilihannya ada di tangan konsumen. Pilihan kalau ada feed apa yang kalian dapat di dia, apa yang dikasih media, berarti menurutku juga ada peran konsumen untuk memilih feedmu. Kalau bubble-mu adalah isu tertentu, kamu akan di-feed oleh bubble apa yang kamu mau, masuk apapun, termasuk isu apapun, isu pandemi, isu apapun,
isu konspirasi, isu anti konspirasi, itu apalah, kamu tentang gitar gitu. Kayak aku di gitar ya di feedku adalah gitar aja. Jadi ini ada sebenarnya tidak hanya melulu kesalahan provider konten, tapi juga ada kesalahan konsumen apa yang kamu pilih atau kebenaran konsumen apa yang kamu pilih. Pilihan ada di tangan konsumen sekarang. Dan informasi ada di situ sejauh mana, sekarang tinggal kapasitasmu sendiri untuk mencerna informasi itu. Dan pilihan ada di jempolmu. Searchmu ada di jempolmu. Apa yang kamu mau pilih? Ya, gitu. Pilihan. Yang membuat Bli Robi berbeda, gininya menurut Semeton yang bertanya seperti itu ya. Iya. Nah, ini Bli, sekalian ada yang belum aku tanya nggak dari pertanyaannya tadi? Siapa tahu udah kelewat, sorry. Intinya soal itu sih, antara narasi di lirik lagu televisi itu dengan kondisi Bli saat ini. Artinya sekarang kan mungkin dianggap COVID itu adalah media penyebabnya, penakutnya gitu ya. Global warming atau apa gitu itu ya. ada relevansinya. Kenapa Bli nggak mengkritisi media juga sekarang gitu ya, mungkin maksudnya dia. Karena kita ada pilihan untuk memilih apa yang kita mau. Nah, itu kan berita juga cuma bukan isu itu aja kan. Kalau aku sih selama COVID ini yang aku paling banyak search itu sebenarnya justru cara bercocok tanam di rumah, cara berkebun, cara membuat pendidikan anak karena anakku nggak sekolah gitu misalnya, aku bikin apa, cara bikin kue, banana cake, aku panen pisang banyak di rumah, aduh ini busuk nih salah satu apa semua yang aku search adalah cara membuat banana cake menggunakan limbah pisang. Ada pilihan kamu, kamu membentuk duniamu sendiri. Kamu kalau itu dunia yang bermanfaat bagi kamu, that's good. Tapi kalau yang membuat kamu toksik dan akhirnya membuat negatif pada orang lain yang menurutku kontraproduktif, ya itu ada di pilihanmu. Aku ndak akan suruh kamu untuk mendikte kamu apa yang kamu mau konsumsi. Oke, selanjutnya dari Dika BTR. Wih, nih anak BTR nih, Bli. Gue cuma mau nanya, Navikula kok lama-lama mirip Slank ya? Dulu gemar-gemar bikin karya atau lagu berjudul Mafia Medis, sama mungkin. Sekarang kasus malpraktek terjadi hampir setiap hari. Pasien dikopitkan alat tes COVID palsu bekas, korupsi dana COVID dan lain-lain. Kok kalian diam-diam aja malah cenderung membela mafia medis dengan cara pura-pura tidak ngeh atas realita di lapangan? Apa ini ada hubungannya dengan kedekatan kalian dengan Kopernik? Atau bermitra dengan ID Gavi sama seperti yang ini kayaknya satu source ini. Satu source beda nama. Membacakan komentar netizen aja, Bli. Ini tapi netizennya juga kita nggak bisa keabsahannya apakah ini satu orang atau banyak orang. Source-nya sama. Beda-beda ini akunnya, Bli. Iya, maksudnya akun beda juga bisa dibuat kan. Anyway, tapi tetap aja aku harus jawab. Sebenarnya itu udah dijawab tadi sih. Ya orang silakan aja, maksudnya beropini. Intinya yang beda sekarang, apakah Navikula mirip Slank sekarang gitu atau gimana? Kita sama-sama band rock, cuma afiliasi atau opini-opininya kita mungkin ada yang berbeda. Dari nama udah beda sih, Slank, Navikula. Pasti aku harus membuat daftar beda dan daftar persamaannya ini, aku kayak mau bingung mulai dari mana gitu loh. Mereka lebih tua, mereka lebih populer. Karena Slank kan dikritisi oleh Tempo kemarin bahwa Slank dihujat gara-gara dulu diagungkan, sekarang dihujat gara-gara tidak kritis terhadap KPK. Kayak gitu. Mungkin aku harus menunggu Tempo hujat juga. Biar hujatannya kredibel. Ya gitu. Berarti gimana Bli jawabannya intinya? Perbedaannya? Kalau kamu, aku bingung. Kok Navikula kayak Slank sekarang gitu? Iya. Kalau kamu lihat Navikula kayak Slank nggak? Jangan tanya aku. Enggak, kamu kan udah kenal opini. Biar bantu aku menjawab netizen ini. Karena ini jawabannya kayak Navikula beda kayak Slank nggak gitu? Atau misalnya kayak kamu mirip bapakmu enggak gitu kayak. Dalam konteks apa nih? Kalau aku disuruh beropini dalam konteks vaksin, Navikula kan nggak ada kampanye vaksin seperti Slank. Cuman Navikula dianggap seperti Slank itu karena Navikula ikut konser online itu. Dianggap ya. Konser online. Kemudian dianggap seolah-olah mendukung new normal, kemudian seolah-olah mendukung narasi-narasi new normal lah. Pro globalis saudara. Berarti kalau konser online itu adalah pro globalis. Itu gitu. Yang aku tangkap dari netizen. Oke, aduh, hey teman-teman yang semua konser online, gimana nih nasib kita nih? Konser offline salah, konser online salah, gitu. Padahal semuanya sirkus. Dan kebetulan juga acara inilah acara online. Ya, acara online, hai.
Isen gumim lah kayaknya beli Robi. Nggak jadi masalah. Isen gumim lah. Kita memberdayakan fasilitas. Tapi gini, ada untungnya juga beli Robi sekarang menjawab semua pertanyaan netizen lah. Nanti beli Robi nggak sibuk gitu loh. Oh iya, that's good. Emang thank you banget. Acara kayak gini yang perlu di Bali itu perlu diskusi-diskusi yang dewasa dan kritis. Dan bagus banget Jak Bali bisa menginisiasi diskusi kayak gitu. Kenapa aku hadir di sini kan karena sebenarnya aku bukan tujuanku gini, artinya kan banyak opini, pertanyaan-pertanyaan. Beli Robi kasihan juga jawab satu-satu gitu kan biar ini langsung dijawab lah semua kayak gitu. Thank you buat Erwin, thank you buat Jak Bali. Kalau selanjutnya Blong nih, kalau hanya masyarakat saja yang disuruh peduli dengan bahayanya sampah plastik, Nah, ini sampah plastik sekali pakai, kenapa nggak pernah desak produsen agar mencari bahan alternatif yang ramah lingkungan selain plastik? Kesannya kan selalu masyarakat adalah dan nggak sadar, padahal produsen terus menggunakan bahan tersebut untuk semua produk yang disuplai ke masyarakat. Iya betul. Nah, Erwin yang sudah nonton Pulau Plastik ini, apakah kita menyalahkan konsumen saja? Beli yang ditanya, kan dia harus menjawab. Nah, ini kan aku harus dari penonton, aku kan bikin film nih, ini dari nonton, yang sudah nonton nih. Apakah kita cuma menyalahkan masyarakat? Yang udah nonton. Ini pertanyaan untuk beli Robi loh. Pertanyaannya bisa untuk aku dan aku minta bantuanmu untuk sebagai partner dalam online ini. Ya, ada menyalahkan masyarakat nggak? Cuma menyalahkan masyarakat nggak filmnya? Kalau yang aku tonton sih, Kan aku harus opini. Kalau aku kalau aku subjektif banget, ini kan objektif sebagai audiens. nah kan kalau nonton sekali itu kan gini beli, nggak bisa fokus gitu kayak gitu ya. Kadang-kadang kita ke toilet gitu. Itu artinya biar nggak miss gitu. Sebaiknya beli Robi aja menjawab. Ini jawaban objektif sebagai orang yang clear gitu. Menyalahkan masyarakat aja nggak dari first impresi lah. Nggak sih. Nggak ada kan? Nah, berarti udah terjawab lah itu. Oke. Robi itu jangan bawa. Nggak, kalau aku jawab nanti kesannya membela diri. Oke, benar. Benar kan? Ini kan lebih objektif orang yang udah nonton. Oh, benar. Oke, selanjutnya Ampura beli Robi, keluarga beli kan yenten tiang iwang madue klinik bersalin ring ubud. Wih, nggak tahu nih. Nah, dugase masan covid puniki akeh meme utawi ibu-ibu sane jagi melahirkan dados kehilangan bayi utawi janin sane kandungan ring. Tapi beli bisa bahasa Bali kan? Iya. Orang Bali. Lagi melahirkan dados kehilangan bayi utawi janin sane kandungan ring garbo imeme. Karena produser rapid test. Prosedur. Oh benar. Akeh janin lan bayine pedem karena lambat mengurus utawi lambat penanganan. Yenten masih tiang iwang, wenten masih ke meme utawi ibu kanti padam karena prosedur rapid test puniki sebab prosedur nepi kangen untuk intinya seperti kasusnya Jering lah yang disuarakan Jering itu. Kalau prosedur yang lama dan Tapi tanggapan beli terhadap yang disuarakan Jering terhadap prosedur salah satu yang disuarakan Jering. Ibu hamil. Kalau aku melihat dari apa yang diperjuangkan Jering kan orang bisa aja kayak bagian ini aku setuju, bagian ini enggak, bagian ini aku setuju. Kita juga memilah-milah kan. Kayak misalnya apakah ditanya apakah aku duduk, Jering adalah teman baikku. Aku tidak setuju dia di penjara hanya gara-gara beropini gitu. Maksudnya aku ada opini dia. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan dia kayak bagi-bagi pangan di Twice, aku pasti dukung lah. Terus kalau mengenai opini dia terhadap prosedur kayak rapid test apa semua, itu kan tidak semua, ada mungkin kasus, ada yang aku yakin ada kasus-kasus kayak gitu. Itu kan tidak bisa kita global bahwa semua rumah sakit kayak gitu. Aku belajar dari klinik yang ada di rumahku sendiri. Kalau sampai gara-gara rapid test, prosedur yang terlalu lama sehingga ini mengakibatkan memperlambat akhirnya terjadi bayi meninggal apa semua, aku juga pasti sangat siapapun itu kontra kan. Tapi kalau dari pengalaman di Bumi Sehat, kalau ini rapid ini sebagai cuan apa semua, dari yang setauku waktu rapid kemarin itu entah itu benar atau tidak apa semua, maksudnya apa efektivitasnya. Tapi kalau dari prosedur itu kan semuanya cuma membutuhkan waktu 15 menit. Itu sama kayak kamu daftar rapid 15 menit udah keluar langsung dihandle. Seharusnya ya secepat itu. Seharusnya yang kalau itu menjadi prosedur standar bagi Indonesia ya.
jangan sampai lama. Kalau ada lama berarti kesalahan penanganan sih. Iya. Dan bahkan dengan hazmat apa semua, utama keselamatannya itu, maksudnya kalau kita ngomong tentang virus, COVID apa semua kan adalah ancaman virus itu bagi keselamatan nyawa kan. Jadi kalau kita berbicara tentang general pasien, yang utamakan adalah keselamatan nyawa pasien, entah itu dari virus, dari melahirkan apa semua, poinnya bukan sekunder penyebab ya, tapi poinnya adalah bagaimana menyelamatkan nyawa. Jadi prosedur menyelamatkan nyawa ini jangan sampai menghambat kita, dia positif atau negatif tapi nyawanya kan tujuan besarnya adalah menyelamatkan nyawa kan. Maksudnya kita harus melihat di bigger konsep, jangan sampai usaha untuk menyelamatkan nyawa, jangan sampai ada hal-hal yang memperlambat usaha medis untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi aku pikir kayak Bumi Sehat apa semua sudah sangat dari sepanjang yang aku tahu ya, sangat mengatasnamakan atau meng-highlight apapun demi keselamatan ibu dan anak. Maksudnya sosok paling menginspirasi nih, woi ada juga ya, berarti nggak komentar, bertanya kritis aja nih Bli. Lagi nggak mau nanya, cuman mau kasih pesan Bli Robi jangan berubah, will love you Bli Robi. Sip semua. Bli Navikula, CNN kan media propaganda yang sudah terbukti memakai segala cara entah dengan narasi palsu dan kebohongan terkait isu rasial, COVID, dan global warming untuk mencegah Trump terpilih lagi. Ada bukti video petinggi CNN membocorkan info tersebut di Project Veritas. Nah, CNN kan berkontribusi dalam menyediakan materi untuk Pulau Plastik. Beli yakin materi dari CNN tersebut 100% bersih dari manipulasi. Satu lagi, di video tersebut petinggi CNN yang sama juga akui akan memakai global warming sebagai teror baru pengganti COVID. Karena bagi CNN ketakutan itu menjual. Terlepas informasi yang mereka siarkan itu karangan atau tidak, ini kata orang dalam CNN ya Bli. Gimana sikap Bli atas statement CNN tersebut? Ya, I mean like orang bisa aja mencari kaitan-kaitannya, tapi dalam proses penggarapan Pulau Plastik kita bekerja sama dengan semua media untuk kita butuh data nih. Data ini sama siapa nih yang sudah mengerjakan? Data-data footage CNN tuh yang bagian mana ya? Aku nggak terlalu ngeh waktu di film Pulau Plastik. Bagian waktu demonstrasi Ekoton, itu kan ada satu liputan TV. Aku pikir waktu itu karena kita butuh jembatan untuk, ada news berita hari ini ada lembaga di kita semua untuk jembatan bridging pemanis saja maksudnya kalau orang bikin film kan pasti butuh bridging biar smooth semua. Kalau mungkin pada waktu itu misalnya kayak Metro TV punya ya Metro TV kita pakai, mungkin waktu itu Bali TV yang punya Bali TV kita pakai, cuma pada waktu itu aja yang ada. Selanjutnya dari Nantri nih, kok saya perhatikan yang paling banyak atau yang sering dimention oleh Bli Robi dalam mempromosikan film Pulau Plastik adalah akun LSM seperti Copernic Info dan Ford Foundation. Saya penasaran dan saya iseng buka-buka web resmi Copernic. Itu serial pasti itu serial tuh. Dengan mereka bermitra dalam kurung didanai dengan Freeport Korporat Raksasa Pengeruk STA Indonesia, juga dengan Gavi. Dia dapat dari mana infonya dia? Dari web katanya Bli. Nah, kenapa intinya begini pertanyaan dia? Di web berarti ada dana gitu, dana dikasih dari Freeport ke Aku nggak tahu, dia dalam tanda kurung ini bermitra dalam kurung didanai gitu dengan Freeport. Berarti kan ada fakta bahwa ada aliran di dana pendanaan gitu. Nah, itu aku nggak tahu. Nah, sementara kok sekian banyaknya partner dari Copernic yang beli mention itu cuman Ford dan Copernic itu intinya. Itu di serial Pulau Plastik. Serial ya. Serial Pulau Plastik ada kita berpartner dengan The Body Shop dan Ford Foundation. Ya Ford Foundation itu lingkar mereka banyak sekali punya support untuk media-media yang justru media-media yang edukasi kalau aku lihat. Dan aku pikir secara kredibel, secara reputasinya mereka di Indonesia, media-media mereka berpartner dengan ICW. Lagu Mafia Hukum kan kita partner sama ICW. Mereka berpartner dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Yang waktu itu ada Nusantara itu Navikula juga sama Greenpeace, Aliansi Masyarakat Nusantara, sama Walhi juga ada partner. Kita banyak sekali, maksudnya ruang lingkup networking ini kan dari dulu memang udah terbentuk. Jadi aku pikir kalau Ford Foundation akhirnya berpartner untuk isu serial ya, bukan film ya.
serial untuk Pulau Plastik, aku pikir wajar-wajar ya. Mereka dari dulu memang udah banyak resistensi masyarakat, human rights, kualitas lingkungan tuh mereka udah punya reputasi bagus di situ. Tapi kalau untuk film, Ford Foundation nggak ikut. Dia untuk serial dulu. Ya, itu dah artinya intinya dibeli dianggap artinya sebuah proyek untuk lingkungan kok didanai oleh perusahaan-perusahaan perusak lingkungan, itu dah intinya. Bagi mereka itu didanai oleh perusak lingkungan seperti GM Motors itu misalnya gitu. Pulau Plastik didanai sama GM Motors. Yang bener aja, itu infonya dari aku. Kadang-kadang mikir, info ini dari mana? Itu udah beli sumber masalah ini adalah di web itu sebenarnya. Karena yang aku baca tapi di web udah di-mention. Udah di-mention proyek untuk Gunung Sinabung tahun 2014. Nah itu dah makanya aku nggak ngerti sampai muncul pertanyaan seperti aku curiga ini ada orang lihat web, nggak baca, terus lihat logonya, terus habis itu wawe di warung kopi. Di screenshot kemudian disebarkan gitu mungkin ya. Di screenshot atau juga kalau screenshot mungkin orang kalau cuma di screenshot di share. Oh, identik gue pernik nih dana pernik nih pendananya bla bla bla. Di screenshot itu mungkin orang akan mikir ini apaan sih? Tapi kalau yang paling efektif kalau aku pikir rumor-rumor kayak gini kan biasanya kan di komunitas ngomong-ngomong. Jadi kayak simulasi gitu. Si A bicara ini ditambah sama si B bicara ini. I don't know. Tapi ya maksudnya ada orang yang punya waktu untuk mencari-cari hubungan ini, aku juga kayak artinya yang bertanya ini merasa aneh katanya, artinya proyek untuk cinta lingkungan didukung oleh monster katanya, perusak alam. Kalau aku tegaskan sekali lagi, film Pulau Plastik tidak ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan gede. Itu yang pertama, itu udah jelas clear. Yang kedua, andai-andai aja, seandai-andai, di luar fakta. Seandainya benar didanai apa semua, sifat dasar daripada Pulau Plastik kan kolaboratif. Kolaboratif ini artinya dia mengajak semua, baik itu produsen, korporasi, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat untuk sama-sama, sama-sama kita berubah nih ke arah solusi. Nggak mungkin kamu bikin perubahan. Kita tahu mengkritisi sebuah institusi, produsen penghasil. Nggak mungkin kita bikin perubahan kalau nggak mengajak mereka untuk berubah, right? Benar nggak? Kan produsen, ini produsen sampah plastik. Kita kan harus mengajak mereka. Kita tidak mungkin menyuruh mereka stop pabrik, nggak mungkin. Survei membuktikan bahwa misalnya kayak satu produk, misalnya kayak Unilever atau apa semua. Satu rumah tangga di Indonesia at least punya 2 atau 3 produknya mereka. Entah itu odol, entah itu sikat gigi. Coba kamu baca, sikat gigi, odol, lotion, apa semua. Sabun cuci tangan, sabun cuci piring pasti ada. Aku tanya yang nanya itu, coba cek rumahmu pasti ada. Betul, pasti ada. Pasti ada. Di rumahku juga ada. Di rumahmu juga ada kan? Maksudnya kalau kamu memang benar-benar konsen dengan kerjaanmu itu, kamu review dulu barang-barang rumah tanggamu itu ada apa enggak gitu loh. Maksudnya kalau benar-benar sampai idealis itu ya. Kita kan nggak mungkin dalam proyek yang kolaboratif, partisipatif, nggak mungkin kamu berhenti. Pabrik itu kan entity korporasi yang sudah besar, legal, dan apa semua. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak mereka untuk redesign packaging kan, biar lebih ramah lingkungan kan. Pemerintah juga kayak gitu. Kita nggak bisa kritisi pemerintah, kritisi apa semua, tapi juga ayo sama-sama kita bikin regulasi yang pas. Seandainya kalau ada kolaborasi gitu ya. Bukan didanai gitu ya, ada kolaborasi. Ya harus, kalau memang benar-benar partisipatif ya harus mengajak semua elemen untuk berubah. Tapi supaya teman-teman puas, Pulau Plastik tidak ada dana dan tidak ada intervensi apapun untuk membuat konten cerita. It's clear. Kalau kalian misalnya masih mau ngeyel nyari-nyari silakan. Aku udah menjelaskan apa yang aku tahu. Oke, selanjutnya banyak banget nih pertanyaannya, ruwet-ruwet nih lu. Mau tanya dari Beli Robi, sebenarnya lagu Metamorfosa Kata awalnya tercipta terinspirasi dari apa? Terus jika dikaitkan dengan pandemi sekarang apa beribu himbauan? Sama juga antara kaitan dengan karya dengan itu dari jawab tadi ya. Ya mungkin kalau Metamorfosa Kata lebih kayak Srikaya Parisuda itu idealnya. Jadi kamu pikir, kamu bilang dan kamu lakukan. Apa yang kamu pikir harus sinkron dengan apa yang kamu bilang. Apa yang kamu bilang harus sinkron dengan apa yang kamu lakukan. Aku pikir itu kontradiksi, tidak ada kontradiksi daripada itu. Jadi kalau kamu memang pikir sesuatu, ucapkan aja kan, honest kan. Begitu honest lakukan, kamu refleksikan dalam tindakan. Itu aja sih. Dan ya aku pikir kita semua namanya kalau integrity harus
untuk berusaha untuk mencapai itu kan. Selanjutnya nitip pertanyaan Min, jika memang benar-benar mengkampanyekan Bali bukan pulau plastik, kenapa tidak diputar saja di pelosok desa di Bali tentang bahaya plastik pada lingkungan maupun biota laut, karena masih banyak ibu-ibu yang tidak sadar akan hal itu, seperti halnya hotel maupun restoran adalah penyumbang plastik terbesar di Bali. Sama artinya kenapa pulau plastik tidak ditayangkan di secara online kan, di tahun 2008, sejak 2018 serial Pulau Plastik 4 seri sudah ya. Itu sudah bahkan di Pasar Badung, di desa, di Banjar, itu udah ratusan desa, ratusan Banjar, ratusan screening, ratusan kampus, bukan cuma di Bali tapi seluruh Indonesia. Bisa request di Kopernik. Request saya mau putar Pulau Plastik screening masyarakat, oke, ambil datanya. Itu sangat terbuka untuk serial. Kalau untuk film, nah goalnya kita tadi kan itu. Kita udah, kalau kita posting di YouTube, yang nonton cuma kita gitu, yang nonton aku, Erwin, atau mungkin nggak dinonton karena orang masih, kalau beli buku biasanya nggak dibaca, tapi kalau minjem buku karena ada jangka waktu mungkin lebih dibaca. Mungkin jadi aku pikir ya karena untuk film targetnya kita bekerja dengan Visinema untuk masuk bioskop dulu. Setelah itu kita punya kebebasan untuk mau diapain film itu. Ya. Mungkin bagus juga keributan seperti ini, nanti banyak orang penasaran kan. Begitu blast itu film. Harapannya sebenarnya kita ribut-ribut ini pas waktu lagi ditayang di bioskop sebenarnya bagusnya gitu. Ya. Lu sih telat nonton. Ingin tahu dong apa opini Bli Robi tentang sensor pembungkaman. Sejarah dunia kan sering membuktikan kalau yang suka main sensor, main bungkam dan tangkap, melarang buku, film dan lain biasanya pihak-pihak yang dibackingi pemodal raksasa. Apalagi sejak pandemi ini banyak pembungkaman dan sensor global yang luar biasa agresif terhadap individu, baik ilmuwan, dokter, akademisi, dan memiliki narasi yang berseberangan dengan para globalis PBB, WHO, MSM, Big Tech, IMF, dan lain-lain, terutama terkait isu COVID dan global warming. Apa Bli setuju dengan fasisme baru berkedok kesehatan, sains, dan lingkungan ini? Wah, ini topik gede nih. Wah, ini kayaknya satu episode Jack Bali kita bahas ini aja kayaknya. Berat ini. Kayaknya harus bikin Jack Bali khusus untuk bahas bahan ini. I mean like intinya gini, gimana tanggapan soal pembungkaman sensor? Mau disempitkan atau mau diluaskan? Sempitkan dulu dah. Sempitkan tidak ada hubungannya dengan Pulau Plastik sih. Hari ini kita bicara Pulau Plastik. Ini topik sendiri ini. Maksudnya karena ini pertanyaan netizen kan Bli, ya biar sebenarnya ini lah. Iya, topik-topik yang aku omongin juga karena juga kan keluarga aku juga di dunia aktivisme LSM dari kan. Gini nih, Okis, yuhu. Salah satu yang mendadak heboh selain musik dari seorang Bli Robi adalah kreativitasnya. Di setiap postingan Bli Robi share bahwa doi lagi menggarap dan mengajak kita nonton sebuah film yakni Pulau Plastik, yang dimana dari part teasernya ngebahas masalah sampah terutama plastik sekali pakai. Namun kok yang diajak berpartner malah nama-nama seperti Unilever. Oh, sama seperti itu. Udah dijawab tadi kan. Aku herannya kayak mereka dapat dari mana ya berpartner Unilever sama Pulau Plastik. Di web Kopernik Bli. Ya tapi itu kan produk kolaborasi lain. Nah itu yang aku nggak ngerti. Nggak ada hubungannya dengan Pulau Plastik. Nah karena Bli dengan Kopernik itu dianggap sebagai satu kesatuan kayak entity, gitu. Itu yang membuat itu riset. Salah mereka berpikir sementara Kopernik, Robin Avikula Kopernik dianggap sebagai satu kesatuan kan mereka itu yang menyebabkan opini-opini kayak gitu. Kopernik itu sekarang asumsi-asumsi ini juga mungkin terlalu prematur ya kesimpulannya. Jadi aku pikir. Jadi ya. Dan juga kan mereka harus paham dulu Kopernik itu apa kan. Kopernik adalah lembaga riset. Iya. Kalau aku waktu di film Pulau Plastik, aku butuh data nih, seberapa efektif nih bioplastik untuk pencemaran, untuk menjadi solusi. Apakah mereka benar-benar bisa terurai di alam dengan cepat apa enggak? Kalau aku cari lembaga riset yang sudah meneliti ini, yang paling sudah melakukannya adalah Kopernik. Cuma mereka yang melakukan. Aku kan butuh informasi dari lembaga riset. Misalnya untuk membandingkan dengan informasi dari LIPI dengan lembaga riset dunia, misalnya kayak CSIRO Australia. Siapa temanku yang aku punya untuk mendapatkan data dari situ ya siapa? Cuma Kopernik yang punya. Ya, kita kan bekerja sama dengan orang yang mampu kerja kan, yang kompetensi kerja. Oke, selanjutnya Swatama Bak mau bertanya, di Masan Gumi Geret ini saya rela
bayar 45.000 untuk nonton Pulau Plastik. Agak terkejut di akhir film ada informasi ternyata ada puluhan sponsor elit pendukung film, mulai dari lokal seperti Potato Head Club hingga internasional macam LSM Ford Foundation juga. Dengan dukungan nama-nama bawah ini, filmnya nggak digratiskan saja. Contohnya misalnya di Potato Head beli kan lebih merakyat. Kenapa nggak pakai strategi seperti pemutaran film kinipan? Kembali lagi soal kenapa tidak ditonton secara publik kayak gitu. Sebenarnya Pulau Plastik tinggal yang thank you-nya kita itu untuk orang-orang yang sudah membantu kita di serial dulu. Kita putar di Potato Head dulu, awalnya itu launching. Di Potato Head itu bukan launching. Yang pertama kali. Di Potato Head itu kita bikin sampel. Kita mau bikin sebuah serial Pulau Plastik. Kita bikin prototype. Kita putar tuh di Potato Head. Kita undang teman-temannya kita yang kira-kira bisa membantu secara individu. Maksudnya orang-orang yang punya duit lah. Maksudnya kita lihat juga ini kan kita lagi fundraising nih untuk teman-teman yang punya duit. Ya untuk yang punya duit ya kita kan ngumpulnya untuk mengumpulkan duit. Kamu ngumpul di tempat orang-orang yang kira-kira punya duit dulu gitu. Tapi begitu sudah jadi serialnya, di mana kita launching? Di Pekanbaru. Begitu udah jadi produk gitu loh, harus dipisahkan fundraising dan launching film. Itu untuk serial. Dan semua orang yang kita membantu di serial itu, awal serial tuh masih gagasan, masih ada di kepalamu, ada orang ngeluarin uang individu, apalagi itu menurut kita udah body shop gitu misalnya, apa semua, menurut kita thank you banget gitu susahnya bikin serial. Nah itu makanya kita ke thank you, bukan mereka sponsor di film, tapi mereka pernah bantu kita dari waktu Pulau Plastik itu masih gagasan. Habis itu, yang untuk bioskop, kenapa apa semua itu kan memang seperti yang balik ke tadi itu kan, target kita untuk mencoba kolam baru. Selanjutnya beli Pak Sandiaga Uno ngemang apaan sih awal-awalnya memberi selamat atas diputarnya Pulau Plastik, terus endingnya kok beliau bisa menyambungin isu plastik dengan wacana lekas normalnya pariwisata. Apa hubungan tata kelola sampah plastik dengan normalnya pariwisata? Ya bukannya saat ini sampah plastik sekali pakai justru juga banyak dihasilkan oleh industri medis, APD, dan lain-lain. Mungkin beli dibayar berapa sama Sandiaga Uno? Halo Sandi, kalau dia sebagai Menteri Pariwisata mau mendanai The Next Pulau Plastik, kita akan terima, welcome banget. Berarti nggak ada dana sama sekali dari Sandiaga Uno ya? Nggak ada. Aku berharap, karena memang urusan kalau Menteri Pariwisata yang mendanai, apalagi dia kan Menparekraf kan, pariwisata dan industri kreatif. Harus ada dana dong untuk membantu film Pulau Plastik. Harusnya kan mendanai, harusnya maunya aku didanai. Tapi belum. Siapa tahu Bapak Presiden kasih sambutan next film ya. Welcome. Harusnya pemerintah Parekraf juga ikut mendanai ini, kita membuat apa hubungannya pariwisata? Kita tahu bahwa Bali industri pariwisatanya naik, industri mendatangkan orang, itu akan berjalan paralel dengan peningkatan sampah. Jadi industri kenaikan bisnis itu akan berjalan paralel dengan kerusakan lingkungan, udah pasti. Makanya supaya bisnis ini tetap jalan, hubungannya antara pariwisata dengan plastik, ya jangan sampai Bali dikotori oleh plastik dong, karena itu akan membunuh industri itu sendiri kan. Kayak sampah, beban apa semua. Jadi sangat kuat hubungannya. Dan harapannya kita, alhamdulillah, astungkare, haleluya, namaste. Kalau seandainya Parekraf akan mendanai film Pulau Plastik berikutnya, kami terima banget. Selanjutnya, kenapa selama COVID ini aktivis gerakan ada yang bersuara, ada yang tidak selama Corona? Apakah ada alasannya? Ada yang bersuara, ada yang tidak maksudnya. Navikula kayaknya konser terus deh. Jadi kayaknya kita diam nggak juga. Nggak, udah Navikula diam nih, nggak juga, kita konser terus selama pandemi. Satu pertanyaan Min, kenapa Indonesia khusus Bali nggak bisa pengolahan sampah seperti Singapura yang sudah jauh maju? Apakah korupsi uang sampah itu ada? Nah, korupsi di semua sektor pasti ada. Makanya kalau ke gini-gini kan butuh kritisi masyarakat untuk menjadi citizen journalism, warga desa. Warga desa misalnya kayak contohnya adalah kayak penggunaan dana desa. Dana desa kan sudah ada. Dan 30% dari dana desa itu memang dialokasikan seharusnya untuk pengelolaan limbah. Jadi semua satu desa itu sebenarnya untuk kayak yang 1 Januari kemarin, dan pasar kan sudah mengeluarkan peraturan tentang bahwa setiap desa di wilayah Pemkot Denpasar itu harus sewa kelola. Karena memang sudah secara dana desa, secara anggaran memang sudah 30% harus pakai itu. Jadi ini kan kepekaan masyarakat nih. Misalnya daripada masyarakat warga desa itu daripada kritisi Pulau Plastik sponsornya dari mana, mending kritisi penggunaan dana desa di tempatmu itu tuh. Energinya dipakai untuk mengkritisi alokasi dana desamu, apakah sampahmu sudah memilah sampah belum gitu.
Coba cek dulu di rumahmu brand-brand ini, audit. Nah, udah terjawab semua beli dari netizen. Nah, intinya aku simpulkan sih sebenarnya intinya beli Robby itu dianggap terima duit banyak gitu dari pulau plastik. Ya, sebenarnya kan dari jawab beli Robby kan enggak ya. Bahkan beli Robby aku sempat dengar itu sampai minjam di LPD, benar itu beli? Itu gimana itu beli ceritanya beli? Enggak, itu leluconku. Oh, lelucon. Oh, berarti nggak sampai minjam di LPD ya? Nah, itu LPD untuk urusan lain tuh. Jangan bongkar-bongkar dapur rumah tangga. Oh gitu. Terima kasih beli Robby sudah datang di Jag Bali, sudah menyempatkan waktu. Semoga sedikit menjawab lah gimana unek-unek semeton atau teman-teman yang memang masih pertanyaan seputar beli Robby dan pulau plastik. Semoga bisa membuat teman-teman lega. Sukses semua di Robby. Jak Bali semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Saya terima kasih, itu saya anggap sebagai bentuk kepedulian dan ya dukungan bahwa sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh Bali. Dan kalau kita bisa bergerak bersama sebagai sebuah entity yang solid, aku pikir efeknya bisa luar biasa. Bukan cuma untuk Bali, tapi untuk Indonesia dan untuk dunia. Itu aja, thank you. Oke, terakhir Bli, ada bingkisan ini. Setiap bintang tamu itu selalu dapat kacamata. Ini Bli. Oke. Thank you. Dari Locks ID gitu namanya. Locks ID? Oke. Ya, wah keren beli Robby nih. Ya. Oke beli Robby, terima kasih banyak ya atas waktunya. Wih, berapa part nih aku jadi begini beli. Ini cukup untuk satu episode apa lebih? Thank you.